Bab 851. Tuan Muda bertindak, para iblis menangis dan roh menangis. Di dalam set, Homebook Grand Hotel. Skor kedua tim terus imbang. Namun, 12 juta yang dikeluarkan tidak sia-sia. Kini, skor Lin Yanwei tertinggal lebih dari 3 juta dari Heloise. Dan sekarang, hanya tersisa 48 jam. Sederhananya, kecuali Lin Yanwei juga pergi ke tim publisitas untuk membeli tingkat dukungan, hampir pasti ia akan kalah dalam pertempuran ini. Namun, masalahnya adalah permintaan Hong Dali adalah pemborosan. Mereka tidak berani mencari tim publisitas. Lagi pula, mereka khawatir jika mereka melakukannya, beberapa kecelakaan akan menimpa Hong Dali. Saudari Nian Wei, lihatlah situasi saat ini. Sambil menatap layar komputer, Ling Xiaoyi agak tertekan. Putaran ini mungkin kalah, kita hanya punya 48 jam terakhir, kita tertinggal 3 juta dalam hal tingkat dukungan, terlalu sulit untuk mengejarnya. Popularitas Lin Yanwei memang tinggi. Namun, masalahnya adalah kecepatan peningkatan tingkat dukungan Heloise bahkan lebih cepat. Setiap kali Lin Yanwei mengejarnya, tingkat dukungan Heloise akan meningkat secara signifikan. Ketika dihadapkan pada situasi ini, tidak banyak yang dapat dilakukan. Namun, Lin Yanwei tetap tenang dan kalem. Ia tersenyum lembut dan berkata, selama kita bisa membantu Tuan Muda melewati ini, menang atau kalah tidak jadi masalah, kan? Tepat saat mereka berbicara sampai di titik ini, seorang pelayan wanita tiba-tiba menyerbu masuk. Begitu memasuki ruangan, ia bersorak. Tuan Muda telah kembali. Tuan Muda kembali. Semua orang sebelumnya masih khawatir dan ragu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, ketika mereka mendengar kalimat itu, mereka semua langsung bersemangat. Tuan Muda telah kembali. Selama Tuan Muda Hong Dali kembali, masalah-masalah ini tidak akan lagi dianggap sebagai masalah di matanya. Fiuh. Semua orang berdiri. Begitu mereka keluar, mereka melihat sekelompok besar orang. Orang di tengah tersenyum riang. Siapa lagi kalau bukan Tuan Muda Hong Dali? Ah, sudah beberapa hari. Apa semua orang merindukanku? Hong Dali membuka tangannya. Tepat setelah ia selesai, semua orang bergegas maju. Lin Yanwei tak bisa lagi menahan diri. Ia menghambur ke pelukan Hong Dali dan mulai menangis. Tuan Muda, Anda tidak menghubungi kami selama berhari-hari. Aku sangat merindukanmu. Lin Yanwei menangis. Lin Yanwei, yang tidak kalah pentingnya dengan Tang Muxin di tim Hong Dali, menangis. Semua orang mundur selangkah serempak dan memberi mereka berdua ruang untuk berbicara. Bahkan Tang Muxin, yang sedikit cemburu, pun demikian. Namun, ia tidak terlalu menentang Lin Yanwei. Ia tahu ini akan terjadi suatu hari nanti, cepat atau lambat. Tentu saja, yang lebih penting, tongkat penghalang Hong Dali memang agak kuat. Ia tidak bisa mengatasinya sendirian. Jangan menangis, Suster Nian Wei, jangan menangis. Hong Dali menepuk punggung Lin Yanwei dengan lembut. Ia tersenyum dan berkata, sudah beberapa hari sejak Tuan Mudamu datang. Apakah ada yang menindas Suster Nian Wei? Tidak. Lin Yanwei menggelengkan kepalanya. Semuanya baik-baik saja selama Tuan Muda kembali dengan selamat. Di sampingnya, Ling Xiaoyi berbicara dengan tegas, Tuan Muda, sebenarnya, Suster Nian Wei harus menanggung banyak hal akhir-akhir ini. Oh, saudari Nian Wei kita disakiti, itu tidak bisa ditoleransi. Hong Dali bertanya, apa yang terjadi? Begini. Meskipun Lin Yanwei menggelengkan kepalanya dan meminta Ling Xiaoyi untuk tidak berbicara, Ling Xiaoyi tidak tahan melihat Lin Yanwei menderita ketidakadilan. Oleh karena itu, dia dengan tegas menceritakan keseluruhan ceritanya. Saudari Nian Wei menghadiri Sing Milky Way, awalnya, dia cukup bagus untuk memenangkan tempat pertama dengan nyaman, namun, untuk membantu Tuan Muda menyia-nyiakan, Saudari Nian Wei meminta kami untuk mengeluarkan uang untuk lawan. Sekarang, tingkat dukungan Saudari Nian Wei lebih rendah daripada lawan sebanyak 3 juta. Atas hal ini, kami semua merasa bahwa Saudari Nian Wei telah menderita ketidakadilan yang besar. Dia tidak menyelesaikan bagian terakhirnya. Namun, Hong Dali mengerti. Awalnya, Lin Yanwei bisa saja berada di posisi pertama. Namun, untuk membantunya menyia-nyiakan kesempatan, Lin Yanwei meminta semua orang untuk bertaruh pada lawannya. Akibatnya, ia kehilangan posisi pertamanya. Dalam kompetisi apapun, meskipun peringkat pertama dan kedua hanya berbeda satu peringkat, perlakuan dan pengaruh di antara keduanya akan sangat besar. Orang-orang seringkali hanya mengingat tempat pertama. Sedangkan untuk tempat kedua, seseorang harus bekerja 10 kali lebih keras hanya untuk mendapatkan keuntungan dari tempat pertama. Hal ini khususnya berlaku di industri film dan hiburan. Misalnya, orang hanya akan mengingat pemenang hadiah di festival film, seperti aktor terbaik dan pemeran pendukung pria terbaik. Akan tetapi, siapa yang dapat mengingat aktor peringkat kedua, atau karakter pendukung pria peringkat kedua? Bukan siapa-siapa. Oleh karena itu,
hanya tempat pertama yang akan menjadi pusat perhatian orang-orang. Sedangkan tempat kedua, ia akan segera dilupakan sepenuhnya. Lin Yanwei seharusnya bisa meraih posisi pertama dan menarik perhatian semua orang. Sekarang, posisi itu jatuh ke tangan lawannya. Siapapun pasti akan kecewa dengan hasil ini. Hehe, saudari Yanwei, kau benar-benar disakiti. Hong Dali tersenyum dan, sambil bergumam, mencium Lin Yanwei. Ia berkata, saudari Yanwei kita disakiti. Ini tidak bisa diterima. Kakakmu akan membalas dendam untukmu. Wuho. Semua orang mulai bersorak begitu mendengar apa yang dikatakan Hong Dali. Jika Hong Dali mengatakan dia akan membalas dendam, pasti tidak akan ada masalah. Dasar berandal. Sejujurnya, Tang Muxin merasa cemburu saat melihat Hong Dali mencium Lin Yanwei. Namun, karena ini tentang balas dendam untuk kakak Yanwei, kali ini dia akan membiarkannya begitu saja. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Ling Xiaoyi buru-buru. Hong Dali selalu punya ide-ide misterius yang bahkan iblis dan roh pun tak bisa pikirkan. Semua orang tahu itu. Sederhana. Hong Dali bahkan tidak memikirkannya. Bukankah kita menghabiskan 15 juta untuk Heloise? Sebagai anak yang sangat berbakat, aku tidak keberatan menghabiskan 15 juta lagi jika aku sudah menghabiskan satu. Sing. Milky Way ini pasti punya beberapa penyanyi berbakat, kan? Beri mereka masing-masing 15 juta untuk bermain dulu. Setelah Hong Dali mengatakan itu, semua orang tercengang. Mulut mereka terbuka lebar. Apa ini tadi? Aku mengerti. Tang Muxin yang pertama mengerti. Dali, maksudmu adalah membuat semua orang memalsukan statistik mereka. Dengan begini, angka-angkanya terlihat terlalu palsu, dan pihak berwenang pasti akan memeriksa tingkat dukungan dengan ketat. Kalau tidak, reputasi tingkat dukungan Sing Milky Way akan hancur. Benar, kan? Hehe, ya. Hong Dali tertawa. Itulah sebabnya kami bilang pemborosan itu soal skala. Kalau skalanya terlalu kecil, itu akan sia-sia. Ling Xiaoyi bergerak tanpa sepatah kata pun. Aku akan menyelesaikannya sekarang. Uang dari pusat lelang Sauron untuk baju zirah itu baru saja ditransfer. 75 juta, kita punya cukup uang. Baiklah, mari kita lakukan itu untuk saat ini. Hong Dali tersenyum dan memulai proyeknya. Kamar 8001, pintunya sedikit terbuka. Lan Ruoxi diam-diam melirik Hong Wei Guo. Lalu tiba-tiba, namun hati-hati, menutup pintu. Ia lalu berseru kepada Hong Wei Guo, Patua, anak kita yang hilang tampaknya telah melakukan sesuatu yang mengesankan. Apa yang membuatmu ribut-ribut begini? Hong Wei Guo terbatuk dan menyalakan sebatang rokok. Aneh sekali sekarang setelah kau menyebutkannya. Dali sudah kembali, tapi kau bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru keluar. Aku berencana untuk pergi keluar. Mata Lan Ruoxi lebih terang daripada bola lampu 500 watt. Ia bertingkah aneh. Namun, aku menemukan rahasia besar. Rupanya, anak kita yang hilang dan Muxin berhasil. Batuk, 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 batuk. Hong Wei Guo hampir mati tersedak ketika mendengar apa yang dikatakan Lan Ruoxi. Ia terbatuk-batuk hebat beberapa saat sebelum berseru kaget, tidak mungkin, benarkah? Kau bisa melihatnya? Ya, aku pasti bisa. Lan Ruoxi sangat gembira. Aduh, itu tidak mudah, anak ajaib kita akhirnya belajar cara mendekati anak perempuan, sepertinya kita akan segera menggendong cucu kita. Apakah lebih baik jika bayi pertama itu perempuan atau laki-laki? Jika anak perempuan, dia bisa menjaga saudara laki-lakinya, jika anak laki-laki, dia bisa melindungi saudara perempuannya, itu keputusan yang sangat sulit. Wajah Hong Wei Guo memerah. Ibu ini terlalu tidak sabaran. Biarkan saja berjalan sebagaimana mestinya. Hong Wei Guo tersenyum. Semuanya baik-baik saja asalkan Dali aman. Iya, lega sekali. Sekarang aku bersemangat lagi. Selama 2 hari berikutnya, Sing Milky Way memasuki tahap akhir. Waktunya pertempuran terakhir telah tiba. Banyak sekali orang yang berdiam di depan komputer sejak pagi. Selain pergi ke toilet dan makan, mereka tidak bergerak sama sekali selama sisa waktu tersebut. Semua orang menatap proyeksi holografik dari layar dengan fokus penuh. Setiap orang yang menyukai musik sedang memperhatikan waktu untuk pertarungan terakhir. Pada hari ke-6 pukul 10 pagi. Tingkat dukungan Heloise, 76.321.548. Tingkat dukungan Lin Yanwei, 73.235.145. Heloise memimpin dengan 3.100.000. Pada hari ke-6 pukul 6 sore. Persentase dukungan Heloise, 77.954.621. Persentase dukungan Lin Yanwei, 76.298.632. Lin Yanwei memperkecil selisih menjadi 1.700.000. Pada hari ke-7 pukul 8 pagi.
Tingkat dukungan Heloise, 79.869.511. Tingkat dukungan Linian Wei, 78.796.441. Selisihnya adalah 1.100.000. Pada pukul 8 malam di hari ke-7, tingkat dukungan Heloise tiba-tiba meningkat pesat. Pada pukul 9 malam, tingkat dukungannya telah melampaui 82 juta. Pada pukul 10 malam, tingkat dukungannya mencapai 85 juta. Pada saat yang sama, tingkat dukungan Linian Wei adalah 82.720.000. Di dalam Wells Family Manor. Hahaha. Heloise tertawa terbahak-bahak sambil melihat angka-angka yang ditampilkan. Ia berkata, Linian Wei, aku tahu kau takkan bisa mengalahkanku. Kau pasti takkan bisa mengalahkanku. Selisihnya hampir 1.500.000 dan tinggal 2 jam lagi. Akan kulihat bagaimana kau bisa bangkit dari ini. Hahaha. Semakin ia memikirkannya, semakin bahagia ia. Akhirnya, ia berteriak keras ke arah orang-orang di luar pintu, katakan pada para wartawan bahwa setelah jam 12 malam berlalu, kita akan mulai mempersiapkan pesta perayaan. Baik, Nona. Setelah mendengar perintah Heloise, para pengawal itu pergi untuk memberitahu para wartawan. Bab 852. Kelahiran sang pemenang. Hingga pukul 11 malam, tingkat dukungan Heloise berada di angka 86.580.000. Sementara itu, tingkat dukungan Linian Wei berada di angka 84.200.000. Aku menang. Hahaha. Aku menang. Akhirnya, aku pasti menang, 2.200.000 dan 1 jam tersisa. Aku lihat apa yang bisa kau lakukan kali ini, hahaha. Heloise begitu gembira hingga wajahnya memerah. Ia ingin mengumumkan kepada seluruh kota Senluo bahwa ia, tanpa ragu, menang. Di dalam apartemen Kristel, keempat juri menatap layar komputer dengan intens. Mereka menggelengkan kepala tak berdaya serempak. Dia kalah. Kristel tampak sangat tertekan. Hai, anak ini Linian Wei, mengapa dia tidak mendengarkan nasihat kita, jika dia bergerak sedikit saja, hai. Tepat ketika Kristel merasa kasihan pada Linian Wei, Franklin di sampingnya tiba-tiba berteriak keras, ini tidak benar, ini tidak benar. Datanya aneh, ada yang aneh. Apa yang aneh? Kristel, Lake, dan Brianna bergegas maju bersamaan dan bertanya, apa yang terjadi? Cepat, lihat ini, Franklin menunjuk layar komputer. Awalnya, pertarungan Heloise dan Linian Wei menghasilkan tingkat dukungan lebih dari 85 juta. Namun, bagaimana mungkin beberapa kontestan lain yang kita lewati dengan semua lampu memiliki statistik setinggi itu? Tingkat dukungan Qi Shengji melebihi 60 juta. Ya Tuhan! Lake menarik napas dingin. Tingkat dukungan kali ini terlalu aneh, kan? Sesuatu terjadi. Sesuatu yang besar terjadi di Sing Milky Way tahun ini. Di dalam Wells Family Manor, di ruang konferensi besar yang luasnya lebih dari 80.000 meter persegi. Ini adalah ruang konferensi nomor 1 di Wells Family Manor, dan juga yang terbesar. Hari ini, ruang ini digunakan sebagai tempat konferensi pers, kelahiran penyanyi dengan tingkat dukungan tertinggi dalam sejarah Sing Milky Way. Berita besar seperti ini membutuhkan ruang konferensi besar seperti ini. Saat itu, banyak sekali wartawan berkumpul di sini. Mereka berdiskusi dengan tenang. Sing Milky Way tahun ini mungkin punya persaingan paling ketat, kan? Tingkat dukungannya lebih dari 85 juta. Mengerikan sekali. Benar. Pada pukul 12 malam, perkiraan konservatifnya adalah 87 juta. Itu mengerikan. Pemegang rekor sebelumnya untuk tingkat dukungan hanya 65 juta. Kali ini meningkat lebih dari 20 juta. Ya, penantian kami hari ini tidak sia-sia. Tepat ketika para wartawan berdiskusi dengan tenang, seseorang tiba-tiba berteriak keras, ya Tuhan, mengapa semua statistiknya begitu tinggi kali ini? Apa? Nggak mungkin. Siapa lagi yang statistiknya tinggi? Seberapa tinggi? Semua wartawan menyalakan komputer proyeksi mini portabel mereka. Lampu biru menyala di seluruh ruang konferensi yang besar. Semua orang tercengang saat melihat gambar muncul di layar mereka. Tingkat dukungan Heloise, 86.923.654. Tingkat dukungan Linian Wei, 85.062.153. Tentu saja, ini tidak penting. Yang penting adalah kontestan lainnya. Tingkat dukungan Qi Shengji, 65.213.648. Angka dukungan Britani, 64.621.154. Angka dukungan Phyllis, 62.132.584. Mengerikan, sungguh mengerikan. Semua orang punya tingkat dukungan setinggi ini tahun ini. Para reporter saling menatap dengan mulut ternganga, ini. Saat itu, seorang reporter yang cerdas adalah yang pertama bereaksi.
Berhentilah mengatakan apa, ini terlalu aneh kali ini. Semua orang, cobalah untuk menghubungi perusahaan Anda, lihat apa yang dikatakan atasan. Di sisi lain, Heloise berganti dengan gaun tidur yang cantik. Ia menunggu saat perayaan tiba. Ia merencanakan apa yang akan dikatakan dan dilakukannya saat bertemu dengan para wartawan. Ia bahkan merencanakan cara untuk mengejek Lin Yanwei dengan baik. Namun, sebelum dia bisa pergi, seorang pengawal berlari masuk, penuh keringat. Dia berteriak begitu memasuki ruangan, "Nona, ada yang salah, sesuatu yang besar telah terjadi." Hal besar apa yang bisa terjadi saat ini? Heloise tersenyum dan berkata, "Jangan ribut-ribut. Itu tidak pantas. Lin Yanwei tertinggal lebih dari 2 juta suara di belakangku dalam hal tingkat dukungan. Menurutmu dia masih bisa menyalipku saat ini? Ini benar-benar sesuatu yang besar." Pengawal itu buru-buru berkata, "Tingkat dukungan Lin Yanwei tidak kembali lagi. Yang terpenting adalah yang lain. Ada 7 kontestan dalam kelompok penyanyi ini yang memiliki tingkat dukungan lebih dari 60 juta. Sekarang setelah para wartawan mendengar berita itu, mereka semua menghubungi kantor pusat mereka dan pergi." "Apa katamu?" Heloise tercengang saat mendengarnya. Setelah keterkejutan awalnya, dia berteriak histeris. Bagaimana mungkin, juara sebelumnya hanya memiliki 65 juta, tahun ini ada 7, bagaimana mungkin? Namun, Nona, itu benar. Pengawal itu buru-buru menjelaskan. Heloise berlari ke depan komputer. Begitu melihat angka-angka itu, wajahnya pucat pasi dan dia jatuh lemas ke lantai. Tingkat dukungan Heloise, 87.125.463. Tingkat dukungan Lin Yanwei, 85.321.564. Tingkat dukungan Qi, 65.213.648. Angka dukungan Britani, 64.621.154. Angka dukungan Phyllis, 62.132.584. Sudah berakhir, sudah berakhir. Heloise duduk di lantai. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Kalau saja statistik Lin Yanwei dan dia tinggi, itu akan baik-baik saja. Namun, jika statistik semua orang tinggi, rasanya seperti ujian masuk perguruan tinggi. Jika 1 atau 2 orang mendapat nilai sempurna di satu tempat, itu akan baik-baik saja. Namun, jika semua siswa di satu kelas mendapat nilai sempurna, apa konsekuensinya? Sederhananya, uji ulang. Selain itu, akan ada pengawasan ketat. Dong. Pada saat yang sama, bel tengah malam yang menandakan pukul 12 malam berbunyi. Tampaknya segala sesuatunya serius kali ini. Bernyanyi. Para eksekutif Milky Way sangat marah. Kota Shenluo, di gedung kantor Sing. Milky Way, di dalam ruang konferensi terbesar. Dicurangi. Jelas sekali ini dicurangi. Eksekutif cabang Shenluo City dari The Sing. Milky Way menggebrak meja dan berteriak, "Ini benar-benar menantang batas keuntungan kita. Ini jelas deklarasi perang terhadap kita. Ini tidak bisa diterima. Ini jelas tidak bisa diterima. Ada 7 penyanyi dengan tingkat dukungan lebih dari 60 juta. Siapa yang coba mereka tipu?" Semua orang tetap diam seperti jangkrik di musim dingin. Dapat dimengerti mengapa eksekutif itu begitu marah. 7 penyanyi dengan tingkat dukungan lebih dari 60 juta. Ini jelas menantang keuntungan mereka. Lagi pula, di final tingkat kota utama Sing. Milky Way, siapapun dengan tingkat dukungan lebih dari 60 juta dapat dianggap jenius. 2 kontestan dengan tingkat dukungan lebih dari 85 juta sudah cukup palsu. Pada akhirnya, 5 kontestan lainnya muncul dengan tingkat dukungan lebih dari 60 juta. Siapa sebenarnya yang mereka coba tipu? Berapa tingkat dukungan tertinggi di kota-kota besar lainnya? Hanya ada beberapa lusin kota dengan lebih dari 60 juta dukungan. Hanya beberapa lusin dari lebih dari 3.000 kota besar. Sekarang, 7 kota muncul dari kota Shenluo saja, dan 2 di antaranya memiliki lebih dari 85 juta dukungan. Apakah ini permainan bagi mereka? Selidiki secara menyeluruh dan tuntas. Eksekutif itu membanting meja dan berteriak. Kecuali kalian menghapus semua data palsu dan yang dirusak, kalian semua boleh pulang dan menganggap diri kalian dipecat. Dia tidak bisa disalahkan atas kemarahannya. Hal terpenting adalah bahwa Sing Milky Way merupakan kompetisi untuk seluruh Milky Way, bukan hanya untuk kota Shenluo. Bahkan jika pihak Shenluo dapat berpura-pura mengabaikan tingkat dukungan yang tinggi, tidak mungkin cabang lain di kota-kota utama lainnya akan menoleransi hal itu. Oleh karena itu, Sing Milky Way tahun ini, dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, berkolaborasi dengan Galaxy Aristocrats dan menyelidiki secara menyeluruh statistik semua penyanyi. Terutama untuk 7 penyanyi dengan tingkat dukungan lebih dari 60 juta. Lalu,
Ketika statistik akhir yang dikonfirmasi tanpa data yang dirusak dan dipalsukan akhirnya terungkap di internet di hadapan semua orang, seluruh dunia terdiam. Tingkat dukungan Lin Yanwei, 85.321.564. Angka dukungan Heloise, 57.125.463. Tingkat dukungan Qi Zhengji, 35.213.648. Angka dukungan Britani, 34.621.154. Angka dukungan Pilis, 32.132.584. Pintu-pintu set, Homebook Grand Hotel segera dibanjiri wartawan. Bernyanyi. Pemenang tingkat kota utama Milky Way telah lahir. Tingkat dukungannya mencapai 85 juta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal terpenting adalah bahwa tingkat dukungannya tidak mengandung jejak data yang dirusak atau palsu. Dengan penampilannya yang emosional dan indah dalam lagu, Time Boils the Rain, yang bertindak sebagai lagu yang menyentuh hati dan mengingatkan semua orang akan kenangan terindah mereka, nama Lin Yanwei akan meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah musik kota Saint Luo dan bahkan seluruh aliansi galaksi. Semua wartawan menjadi gila. Heloise, yang berada di peringkat kedua, juga memiliki tingkat dukungan lebih dari 57 juta. Namun, siapa yang peduli dengan nyawa seorang yang berada di peringkat kedua yang kehilangan hampir 30 juta tingkat dukungan? Tentu saja, mustahil tidak ada reporter sama sekali. Kota Saint Luo sangat besar. Beberapa perusahaan kecil pun akan tetap. Namun, meskipun para wartawan dipenuhi semangat membara, mereka semua menerima jawaban yang sama meskipun sudah berusaha keras. Tuan muda baru saja pulang, jadi Lin Yanwei tidak akan menerima wawancara apapun. Semuanya harus menunggu hingga perayaan selesai. Kini para wartawan semakin penasaran. Tuan muda, apakah dia orang yang Nona Lin Yanwei bilang sedang ditunggu? Ya Tuhan, dia juara kota Saint Luo. Dia bintang baru yang luar biasa dengan tingkat dukungan lebih dari 85 juta. Orang macam apa yang pantas membuatnya bertindak seperti ini? Entahlah. Aku benar-benar tidak tahu kali ini. Tuan muda, aku tidak tahu nama macam apa itu. Sepertinya dia cukup menakutkan. Dia bisa membuat Nona Lin Yanwei begitu tergila-gila. Hai, ya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan patah hati karena ini? Tapi, ngomong-ngomong, Nona Lin Yanwei benar-benar seperti Dewi. Aku tidak pernah melihat satupun cacat di wajahnya. Sungguh luar biasa. Benar. Entah berapa tahun lagi harus berlalu sebelum orang seperti itu muncul. Memang tidak mudah. Tapi, masalahnya kita tidak bisa wawancara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu. Kalau tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kita tunggu saja. Begitu saja, meskipun Hong Dali belum memasuki dunia tinju sudah penuh dengan cerita tentangnya. Tak terhitung banyaknya orang yang penasaran dengan tuan muda yang dinantikan dewi mereka, Lin Yanwei. Mereka tidak tahu karakter seperti apa yang bisa membuat Lin Yanwei begitu tergila-gila. Dia pasti orang yang sempurna, kan? Satu-satunya masalah adalah tidak ada yang tahu di mana dia berada. Tentu saja, jika orang-orang mengetahui bahwa tuan muda yang misterius itu sebenarnya adalah anak yang paling hilang dalam sejarah alam semesta, siapa yang bisa memprediksi apa yang akan mereka pikirkan? Kalau saja mereka tahu bahwa tuan muda saat ini sedang berbaring di pangkuan Dewi Lin Yanwei dan memakan kacang dali. Bab 853. Apakah aku cantik? Di dalam Wells Family Manor, Heloise menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Kali ini ia benar-benar kalah telak. Dari berapa kali lagu-lagunya diunduh hingga jumlah suara dukungan, ia tak terkalahkan. Sebenarnya, kalah bukanlah masalah besar. Yang lebih buruk adalah dia sudah mengeluarkan uang, tetapi tetap saja kalah. Bukankah ada pepatah yang berbunyi seperti ini, meskipun uangnya habis, setidaknya Anda masih hidup. Begitulah situasinya saat ini. 5 juta miliknya telah dihabiskan dengan sia-sia, 5 juta. Bagi kalangan atas, 5 juta bukanlah apa-apa. Namun bagi kebanyakan orang, 5 juta jelas bukan jumlah yang sedikit, apalagi, jika ia menghitung 15 juta yang dihabiskan pria misterius itu untuknya, totalnya menjadi 20 juta. Ia tetap kehilangan. Yang lebih buruk adalah setelah dikurangi suara yang dibayarkannya, masih ada perbedaan 30 juta suara pendukung antara dia dan Lin Yanwei. Bagaimana dia bisa menoleransi hal itu? Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak bisa menerimanya, teriak Heloise. Aku tidak bisa menerimanya. Kalau aku, Heloise, ada, kenapa harus ada Lin Yanwei? Posisi pertama itu milikku, seharusnya aku yang pertama. Semua orang sadar akan bahayanya, bahkan para pengawal pun tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Itu bukan lelucon. Saat nona muda marah, lebih baik diam saja. Lagi pula, meskipun dia berasal dari keluarga berpengaruh, yang lebih penting adalah pria yang diandalkan, dia sangat berkuasa dan berpengaruh. Kalian semua, bantu aku memikirkan sesuatu.
Pikirkan sesuatu, teriak Heloise kepada orang-orang di depannya. Dasar orang-orang tolol, pikirkan cara untukku. Apapun yang terjadi, aku harus menang di kontes berikutnya. Aku harus menang. Dia memang ingin menang, tetapi masalahnya, orang-orang di depannya semuanya adalah penjaga atau pelayan. Apa yang bisa mereka pikirkan? Set, Homebook Grand Hotel, di dalam kamar 8002. Hong Dali duduk di sofa dan menatap pintu yang tertutup dengan rasa ingin tahu. Mengapa Suster Nian Wei memintaku untuk datang ke sini? Mungkinkah dia punya sesuatu yang baru dan menarik untuk diceritakan? Kemudian, dia melihat sekeliling. Ngomong-ngomong, tidak ada orang lain di sini, kesempatan yang bagus, haruskah aku melakukan sesuatu? Tak lama kemudian, Hong Dali tahu mengapa Lin Yan Wei secara khusus memintanya datang. Jujur saja, bagaimana penampilan Lin Yan Wei jika mengenakan gaun tidur? Hong Dali belum pernah melihatnya sebelumnya. Setiap kali ia tidur di pangkuan Lin Yan Wei, ia selalu berpakaian rapi. Hong Dali tidak akan bisa melihatnya lagi setelah mereka kembali ke kamar, tentu saja, ia sempat memikirkan hal itu. Hari ini dia akhirnya tahu. Ketika ia melihat Lin Yan Wei mengenakan gaun tidur mini dan berdiri di depannya, ia menyadari bahwa Lin Yan Wei tidak pandai membayangkan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Hal itu jelas tidak sebanding dengan kemampuannya dalam memunculkan ide-ide untuk menyia-nyiakan. Lin Yan Wei mengenakan gaun tidur bertali spageti putih bersih yang ujungnya tepat di bawah lututnya. Bahunya dan lengannya yang seputih giok salju terlihat. Keduanya lembut dan menggoda. Jika itu pria lain, dia pasti akan menyerangnya dan menggigitnya. Untungnya, Hong si anak hilang tetaplah Hong si anak hilang. Ia mampu menahan godaan. Gaun tidur Lin Yan Wei tidak berleher rendah, hanya memperlihatkan leher ramping dan tulang selangka yang halus. Payudaranya yang montok membentuk sanggul yang sempurna. Meskipun hanya mengenakan pakaian dalam tipis, belahan dadanya tetap terlihat. Hong Dali yakin jika Lin Yan Wei sedikit membungkuk, jurang akan langsung muncul di antara payudaranya. Meskipun gaun tidurnya longgar, hal itu tidak menghalangi Lin Yan Wei untuk memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Pinggangnya yang ramping jelas 100 poin, tidak lebih, tidak kurang, dan pesonanya yang 125 poin terpancar sepenuhnya. Sambil menunduk, mengikuti garis roknya, dia dapat melihat paha Lin Yan Wei yang putih bersih dan berlekuk serta betisnya yang ramping dan jenjang, semuanya sangat menarik. Mungkin saja ia sengaja membeli gaun tidur dengan desain khusus ini agar bisa dipakai dan menunjukkan sisi terindahnya kepada tuan muda tercintanya saat ia kembali, itulah mengapa gaun tidur ini agak tembus pandang. Alhasil, Hong Dali bisa melihat pinggiran pakaian dalam Lin Yan Wei yang bersih dan rapi melalui gaun tidurnya. Lebih jauh ke bawah, Lin Yan Wei mengenakan sandal bertali hitam. Sandal ini sangat sederhana. Hanya ada beberapa tali tipis di solnya, sehingga Hong Dali bisa melihat kaki mungil Lin Yan Wei yang cantik sekilas. Meskipun tidak secantik dan sehalus kaki Tang Muxin, tetap saja sepasang kaki indah yang langka. Pergelangan kakinya bulat dan berlekuk. Kulitnya sehalus batu giok dan selembut kulit bayi. Tidak ada kapalan sama sekali di jari-jari kakinya. Jari-jarinya selembut dan seputih kulit di punggung kakinya. Kesepuluh jari kakinya sangat halus, bagaikan mutiara yang halus. Meskipun Lin Yan Wei sudah berusia 24 tahun, hal itu tidak terlihat pada tubuhnya. Pada saat ini dalam hidupnya, dia sedang dalam kondisi paling cantiknya. Gaun tidur putih seputih salju dan sandal hitam jelas bukan untuk semua orang. Jika kulit seseorang sedikit saja bermasalah, kekurangannya pasti akan terekspos oleh gaun ini. Jika seseorang tidak berdandan, itu akan seperti menempelkan bunga ke kotoran sapi, bunga itu tentu saja mengacu pada gaun tidur. Tapi Lin Yan Wei berbeda. Pesonanya sudah maksimal. Baik dari segi penampilan, bentuk tubuh, warna kulit, atau bahkan struktur tulangnya, dia sempurna. Kini setelah mengenakannya, kecantikannya semakin terpancar. Ditambah dengan rambut hitamnya yang seindah air terjun, Lin Yan Wei bagaikan putri dari negeri dongeng. Tidak, dia bukan lagi seorang putri. Gelarnya seharusnya diganti dengan gelar lain. Dewi. Dia benar-benar seorang dewi. Dia membuat orang-orang merindukannya, namun tidak mau menodainya. Saat Hong Dali mengaguminya, Lin Yan Wei sama sekali tidak merasa malu. Ia berdiri anggun di hadapan Hong Dali dan membiarkan aroma harum tubuhnya tercium ke hidung Hong Dali. Tuan muda. Lin Yan Wei memegang ujung roknya dan memutarnya dengan anggun. Lalu, ia bertanya dengan lembut, apakah aku cantik? Cantik. Hong Dali tercengang. Saat ini, dia tidak tahu lagi apa yang seharusnya dia rasakan terhadap Lin Yan Wei. Ya, kamu benar-benar sangat cantik, itu benar-benar tulus, senyata emas murni 100% dan tidak tercemar. Meskipun dia tidak pernah benar-benar mengerti wanita, dia selalu ditemani oleh wanita-wanita cantik bagai dewi, jadi Hong Dali telah mengembangkan kemampuan untuk menilai seberapa cantik seorang wanita, yang terpenting adalah, dari atas ke bawah, benar-benar tidak ada kesalahan pada tubuh Lin Yan Wei.
Baik itu payudaranya atau kulitnya, alisnya atau sepasang kakinya yang ramping dan indah, semuanya mungkin seindah yang dapat dibayangkan seorang pria. Saya senang tuan muda menyukainya. Lin Yanwei mendekati Hong Dali dan kemudian mencondongkan tubuhnya ke depan. Keduanya saling berhadapan dan Lin Yanwei tiba-tiba berkata dengan lembut, "Tuan muda, bisakah Anda menciumku?" "Aku." Hong Dali bahkan belum menyelesaikan apa yang ingin dia katakan ketika Lin Yanwei menciumnya. Lagi pula, dia adalah kakak perempuan di tim Hong Dali. Bahkan saat berciuman, Lin Yanwei lah yang berinisiatif. Di aula lantai 8 Hotel Set Hombok, Tang Muxin duduk di sofa dengan dagu bertumpu pada tangannya. Mulutnya yang mungil mengerucut dan ia mendesah dalam-dalam. Sejujurnya, sudah jelas apa yang akan terjadi setelah Lin Yanwei mengundang Hong Dali ke kamarnya. Akan tetapi, Tang Muxin tidak dapat membentuk pikiran negatif apapun terhadap Lin Yanwei. Situasinya sangat berbahaya ketika mereka menghadapi miliaran zerg, dan Lin Yanwei bahkan tidak mengangkat alis. Tang Muxin sangat yakin bahwa Lin Yanwei tidak akan ragu untuk mati demi Hong Dali jika memang harus. Seperti itulah dia. Ia dan Hong Dali telah melewati berbagai situasi hidup dan mati bersama, serta berbagai cobaan dan kesengsaraan. Ia setia sepenuhnya kepada Hong Dali. Meskipun Tang Muxin enggan, ia tak bisa berbuat apa-apa selain menerima wanita seperti itu. Tentu saja, ia pasti akan merasa tidak enak. "Xin Xin, apa yang sedang kamu pikirkan?" Lucifer duduk di dekat Tang Muxin. Ia menatap ekspresi Tang Muxin dan tersenyum. "Merasa cemburu?" "Sedikit." Tang Muxin cemberut. "Kau tahu. Jangan cemburu." Lucifer bersandar dengan nyaman di sofa dan meletakkan tangannya di belakang kepala. Ia berkata dengan geli, "Tuan muda memang orang yang sangat luar biasa. Wajar jika banyak wanita menyukainya. Yang terpenting, ini pusat aliansi galaksi, bukan bumi, dan sepertinya dunia ini bukan dunia monogami." "Apakah aku akan peduli sebanyak itu?" gumam Tang Muxin. "Aku hanya merasa sedikit gelisah." "Ya, aku mengerti." Lucifer tertawa dan berkata, "Tapi kau juga tahu bahwa Suster Nian Wei setia pada tuan muda. Itulah sebabnya aku datang untuk menjengukmu, mereka semua memanggilku patah hati, jadi aku ditugaskan untuk ini karena ini berkaitan dengan hubungan." Tang Muxin berpikir sejenak dan berkata, "Kalau begitu, katakan padaku, apakah Dali akan memiliki banyak wanita di masa depan? Kenapa dia harus melakukannya?" Lucifer terkekeh. Dengan status dan kekayaan tuan muda saat ini, dia pasti sudah punya banyak wanita jika dia menginginkannya, apakah dia harus menunggu sampai sekarang? Setelah itu, Lucifer menatap langit-langit dan bergumam, "Tuan muda adalah orang yang sangat bertanggung jawab." Di dalam kamar 8002. Setelah ciuman itu, wajah Lin Yanwei menjadi merah sepenuhnya dan dia menutup matanya rapat-rapat, tidak berani menatap Hong Dali. "Jujur saja, Suster Nian Wei kita beda banget." Bibirnya manis banget. Tentu saja, setelah ciuman itu, tibalah waktunya untuk membahas hubungan antara mereka berdua. Hong Dali segera menenangkan diri. Ia memegang wajah Lin Yanwei, lalu berkata lembut, "Kak Nian Wei, aku tahu kau menyukaiku, tapi bisakah kau memberiku waktu?" "Demi Xin Xin, kau tahu." "Ya." Lin Yanwei langsung setuju. Dia memegang bahu Hong Dali dengan ringan dan berkata sambil melamun, "Tuan muda adalah pria yang baik. Aku tidak terburu-buru. Selama aku bisa tinggal bersama tuan muda, aku merasa puas. Jangan khawatir." Hong Dali menepuk punggung Lin Yanwei dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Aku mengerti, aku bukan orang bodoh." Bab 854. Senang menjadi rendah hati. Dalam beberapa hari berikutnya, Ling Xiaoyi menjadi manajer sementara Lin Yanwei, menjawab panggilan telepon tanpa henti. "Maaf, nona muda saya tidak menerima undangan apapun. Setidaknya untuk saat ini. Maaf. Ya. Kuharap kita bisa bekerja sama lagi nanti. Tapi sekarang, nona mudaku hanya ingin istirahat." "Ah, halo, maaf sekali, nona muda saya sedang istirahat." Ya. Aku tahu kau sangat tulus. 20 juta memang agak mahal sebagai biaya undangan. Tapi maaf, nona mudaku sedang tidak menerima undangan apapun saat ini." Ling Xiaoyi memberikan jawaban yang sama pada panggilan telepon yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia tidak minum banyak air, tenggorokannya akan serak. Di kota-kota besar lainnya, Lin Yanwei juga dibicarakan oleh banyak orang. "Ya, sudah dengar. Ada dewi super bernama Lin Yanwei di kota Shenluo. Angka dukungannya mencapai 85 juta, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya." "Kau bercanda, 85 juta. Kedengarannya terlalu palsu." "Sial, ngapain aku bohong, 85 juta, ini angka yang diberikan tim produksi Sing Milky Way dan Galaxy Aristocrats. Orang yang sebelumnya punya tingkat dukungan 87 juta turun jadi 57 juta. Wah,
Seru banget, aku sendiri harus lihat di babak kualifikasi. Hotel Set, Homburg Grand dikelilingi oleh sekelompok besar wartawan. Saat mereka mengantisipasi dengan leher panjang, mereka tiba-tiba mendapat berita. Tuan muda misterius itu telah turun bersama Lin Yanwei. Ya Tuhan, tuan muda yang misterius itu akhirnya menunjukkan wajahnya. Ini pasti berita terbesar di dunia hiburan sejak Lin Yanwei. Ini pasti akan menjadi berita utama. Makanya, para wartawan jadi heboh saat mendengar itu. Tuan muda, orang yang paling dirindukan oleh bintang paling terang di Sing Milky Way, Lin Yanwei, akhirnya muncul. Berita seperti itu jelas menjadi berita utama hiburan. Mustahil mereka melewatkannya. Saat mereka melihat keluar dengan penuh semangat, seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun berjalan keluar dengan curiga. Begitu para wartawan melihatnya, mereka mengerumuninya. Setelah mengamati lebih dekat, mereka pun bubar. Sungguh lelucon. Tuan muda yang sangat dirindukan Dewi, Lin Yanwei, tidak mungkin pemuda kurus kering ini. Meskipun dia tampak cukup tampan dan mengesankan, sial, Dewi tidak mungkin mengejar pria yang lebih muda darinya. Pria yang pantas untuk Dewi pastilah dewasa, anggun, tampan, dan kaya. Bukan pemuda ini. Untung saja, untung saja. Hong Dali berkeringat di sekujur tubuhnya. Untungnya, dia memikirkan trik seperti itu. Kalau tidak, dia pasti akan dikelilingi oleh para wartawan. Bagaimana dia akan menyia-nyiakannya dengan baik di masa depan? Dia tidak memiliki banyak poin kesehatan yang tersisa. Selain itu, dia membutuhkan $1 juta galaksi untuk ditukar dengan 1 poin kesehatan. Keluar dari Set Homburg Grand Hotel, seperti yang dijanjikan, Hong Dali segera menemukan bar di dekat Set Homburg. Ada banyak bar dalam radius 10 km dari Set Homburg Grand Hotel, semuanya dari berbagai kelas. Mereka yang kaya dan mengendarai mobil mewah pergi ke bar-bar mewah dengan wanita-wanita cantik berkualitas tinggi dari berbagai ras. Mereka yang tidak sekaya itu bisa mabuk-mabukan di bar-bar biasa yang tidak terlalu mahal. Jika seseorang tampan, mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan pasangan untuk 1 malam. Dengan kata lain, selama seseorang ingin bersenang-senang, mereka pasti akan menemukan tempat yang cocok untuk mereka di sini. Meskipun nama bar yang dimasuki Hong Dali biasa saja, perabotannya cukup mewah. Tentu saja, bagi Hong Dali, alasan ia memilih tempat ini sederhana, dekat. Ia memasuki bar sekitar pukul 2 siang. Meskipun masih pagi, sudah ada cukup banyak pelanggan di dalam, saat itu belum jam buka resmi, tetapi mereka tidak menolak pelanggan. Melihat Hong Dali masuk, beberapa pelayan yang cukup cantik menyambutnya. Riasan mereka sangat memukau. Di Galaxy Alliance Center yang berteknologi tinggi dan canggih, ada satu hal yang baik, efek produk riasnya lebih baik daripada buatan bumi. Bahkan riasan yang tebal pun tidak membuat orang merasa tidak nyaman. Hong Dali senang akan hal itu. Tuan, Anda ingin minum apa? Tanya seorang pelayan. Untuk bisa datang ke tempat ini untuk minum, pelanggan ini pasti cukup kaya. Bir seharga sekitar $50 galaksi seharusnya tidak masalah. Namun beberapa pelayan ini segera menjadi patah semangat. Aku mau sebotol air biasa, kata Hong Dali. Yang itu, ya, air pegunungan. Kamu punya. Mendengar itu, seorang pelayan menatap Hong Dali dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata dengan nada merendahkan, air mineral berbayar di sini. Tuan, apakah Anda yakin menginginkannya? Ketika dia mengatakan hal itu, beberapa orang lainnya mulai terkikik. Ngomong-ngomong, datang ke bar untuk minum air pegunungan, seharusnya ini jadi yang pertama kalinya sejak bar itu dibuka. Kalau orang lain, dengan status seperti Hong Dali, mereka pasti akan mengeluarkan uang untuk membantah ucapan pelayan itu. Apa kau meremehkanku? Apa kau takut aku tidak punya uang untuk membayar, dan sebagainya. Bagaimanapun juga, Hong Dali tetaplah Hong Dali. Sebagai pria yang baru pertama kali, segalanya tampak manis bagi Hong Dali. Bahkan beberapa pelayan ini pun cukup berkarakter, hidup pengertian. Tidak apa-apa. Hong Dali tersenyum sambil mengangguk. Aku sedang menunggu seseorang di sini, boleh. Baiklah. Pelayan itu mengangkat bahu. Mereka tidak akan meremehkan orang lain. Lagi pula, Hong Dali adalah pelanggan tetap. Namun, sikap mereka agak dingin. Anda mau yang jenis apa? Hong Dali melihat sekeliling dan segera menemukan tempat duduk di sudut. Suasananya lebih tenang dengan pemandangan yang bagus. Ia segera duduk dan berkata, apa saja. Berapapun harganya. Harga berapapun boleh. Salah satu pelayan diam-diam mengedipkan mata ke arah yang lain. Anda yakin, Tuan? Segelas air mineral. Apapun bisa. Hong Dali mengangguk. Sajikan saja. Baik, Tuan. Mohon tunggu sebentar. 5 pelayan terkikik dan berlari pergi. Hong Dali tidak menyadari kehadiran mereka. Saat itu, hatinya dipenuhi dengan bagaimana rupa Tang Muxin malam itu, kulitnya,
kakinya yang ramping, pinggangnya, bibirnya, sungguh tak terlupakan. Tak lama kemudian, seorang pelayan membawakan segelas air pegunungan yang jernih dan berkilau. Gelas air pegunungan itu diletakkan di atas nampan kayu yang sangat halus. Nampan itu tampak sebening kristal dan sangat mahal. "Tuan, air mineral Anda." Pelayan itu meletakkan gelas air di atas meja dan tanpa sadar mengingatkan Hong Dali. "Oh, oke." Hong Dali masih memikirkan penampilan Tang Muxin di kamarnya malam itu, gadis kecil itu memang lumayan. Dia tahu bagaimana cara mengakomodasinya. Maka, Hong Dali tanpa sadar mengambil gelas air itu dan mulai meminumnya. Rasanya lumayan enak. Di kejauhan, melihat Hong Dali telah meminum air mata air itu, keempat pelayan lainnya bersorak. Salah satu dari mereka berkata dengan gembira, "Hebat, ini air mata air Gletser dari planet Laiwu. Bar kami hanya menyediakan satu ember untuk pelanggan paling terhormat. Satu gelas saja harganya $500 galaksi." "Hehe." Yang lain bilang, "Benar. Dia benar-benar datang ke bar untuk minum air mata air, hehe. Kita lihat saja nanti apakah dia masih bisa tertawa." Orang ketiga, "Ini menyenangkan. Tapi apakah ini akan baik-baik saja? Apakah dia akan menuntut kita atas penipuan konsumen?" Orang pertama tertawa. "Nggak apa-apa. Lihat dia kan cuma anak kecil. Mana mungkin dia berani begitu. Beri dia sedikit ketakutan agar dia tahu kalau bar seperti ini tidak cocok untuk anak-anak. Soal segelas air itu, bosnya pasti tidak akan keberatan. Segelas air mineral seharga $500 galaksi. Mengingat kekayaan pemilik bar, dia tidak akan mempermasalahkan hal sekecil itu." Saat ini, pelanggan mulai berdatangan. Suasananya ramai. Secara umum, popularitas sebuah bar bergantung pada kendaraan yang diparkir di luar. Seperti bar ini, terdapat wahana antariksa senilai ratusan ribu dolar galaksi yang diparkir di luar setiap hari. Tentu saja, wahana antariksa senilai hingga $1 juta galaksi juga sering muncul. Biasanya, pemilik wahana antariksa semacam itu datang sendiri dan pergi dengan satu atau beberapa wanita cantik di pelukan mereka, menuju hotel-hotel mewah seperti Set Hombuk. Beberapa gadis itu tidak menyadari bahwa Hong Dali adalah seseorang yang bosan tinggal di tempat seperti restoran berputar brand. Ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan ketika mengetahui identitas Hong Dali yang lain? Terkadang, ada baiknya untuk tidak mencolok. Jumlah pria di bar bertambah, begitu pula para wanita. Di tempat berkelas seperti itu, orang biasa tidak berani datang sendiri. Tidak akan ada yang menarik bagi mereka di sini. Para wanita yang datang semuanya cantik dan bertubuh indah. Mencari mangsa atau menjadi mangsa seseorang. Tentu saja tidak ada seorang pun yang tertarik pada Hong Dali yang tampak seperti perawan. Hong Dali duduk di sudut dengan tenang, puas. Dengan status dan kekayaannya saat ini, dia adalah seorang bangsawan yang berani menantang seorang bangsawan galaksi bahkan jika dia hanya memiliki $10 galaksi di sakunya. Tidak perlu terlalu menonjol. Dia hanya duduk dengan tenang, minum air mata airnya, yang penting dia akan bertingkah gila saat mabuk. Namun, seperti kata pepatah, pohon tetap berdiri tegak, tetapi angin tak pernah berhenti bertiup. Kebanyakan orang mungkin tidak tertarik pada Hong Dali, tetapi beberapa orang memiliki selera yang berbeda. Adik laki-laki, seorang wanita yang cukup cantik duduk di depan Hong Dali. "Apakah kamu sendirian?" Wanita ini tingginya sekitar 1,7 meter. Ia memiliki rambut panjang berwarna kuning muda, kulit pucat, telinga runcing, dan sepasang mata yang mirip mata Dracula. Jika diperhatikan lagi kuku-kukunya yang tajam, kemiripannya sungguh luar biasa. "Ah, maaf. Aku sedang menunggu seseorang." Hong Dali menyentuh hidungnya. "Ada yang kau butuhkan?" "Oh, menunggu seseorang." Wanita itu tertawa. Dia menatap Hong Dali dengan lembut. "Jangan menunggu lagi. Ayo main game, hanya kita berdua. Aku bisa membayarmu 5.000 untuk 1 jam. Bagaimana menurutmu?" Bab 855. Pikiran hebat berpikir sama. Sebuah permainan hanya untuk mereka berdua, maknanya sudah jelas. Jika itu pria lain, dia pasti sudah menerekamnya. Tapi Hong Dali tetaplah Hong Dali. Dia berbeda dari pria lain. "Kalau begitu, maafkan aku. Lagi pula, aku masih ada urusan lain. Aku tidak bisa bermain denganmu hari ini." Yo. Mendengar itu, wanita itu tertawa terbahak-bahak. Semakin dia menatap Hong Dali, semakin dia merasa tertarik padanya. "Apakah ini tentang uang? Bagaimana jika aku menawar 10.000, bagaimana? Oh benar, apakah kamu pernah tidur dengan seorang wanita sebelumnya? Jika tidak, aku bisa menawar 20.000. "Ini bukan soal uang," Hong Dali mendengus. "Aku benar-benar punya urusan penting. 20.000 untuk 1 jam," dan dia benar-benar menolak. Wanita ini semakin penasaran. "Apa yang begitu penting? Ada yang bisa saya bantu?"
Ini. Hong Dali berpikir sejenak. Biasa saja. Aku berencana untuk menghabiskannya nanti, menghabiskan beberapa juta untuk bersantai. Astaga, kamu ngomong sambil tidur. Habisin beberapa juta. Wanita itu langsung marah. Ekspresinya menjadi gelap. Adik kecil, berbohong itu kebiasaan buruk. Haruskah kakak ini mengajarimu? Pada titik ini, keadaan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Di tempat seperti itu, biasanya suasananya ramai dan ramai. Sesuatu yang bisa membuat semua orang tenang bukanlah hal sepele. Merasakan hal itu, wanita itu menjadi penasaran. Ia melihat sekeliling ruangan dan melihat semua pria menatap pintu dengan mata dan mulut ternganga. Lalu, dia melihat ke arah pintu dan benar-benar tertegun. Ia melihat kerumunan besar masuk dari pintu, dipimpin oleh 3 perempuan. Salah satu dari mereka tingginya sekitar 1,58 meter. Tubuhnya sempurna tanpa cacat. Ekspresi wajahnya yang mungil begitu lembut. Sehebat apapun seseorang, begitu mereka melihatnya, mereka tak akan lagi merasa tidak puas. Ia memang perempuan yang sempurna. Dewi Lin Yanwei. Yang kedua adalah seorang wanita muda yang tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia tersenyum dan tampak sangat manis. Sangat polos. Lugu dan murni. Dia meraih lengan Lin Yanwei dan memasuki bar dan mulai melihat-lihat. Orang ketiga adalah seorang wanita berjas kulit hitam lengkap, tingginya sekitar 1,65 meter. Wajahnya bak malaikat dengan tubuh iblis. Payudaranya yang membusung sedikit lebih besar daripada Lin Yanwei. Pinggangnya sangat kecil dan bokongnya kencang. Semua pria meneteskan air liur saat melihatnya. Di tempat seperti itu, wanita cantik biasanya menjadi pusat perhatian semua orang. Tapi itu tergantung situasinya. 3 wanita cantik tiba-tiba muncul. Tak seorang pun pria berani mendekati mereka. Apalagi dengan pakaian berkualitas tinggi yang mereka kenakan, bahkan orang-orang bodoh pun tahu bahwa pakaian ketiga wanita ini pasti berharga lebih dari $500.000 galaksi. Ini cukup untuk membuat banyak pria takut. Beberapa pelayan tercengang. Mereka bergumam dalam hati. Kalian lihat itu. Mereka memang wanita sejati, ya Tuhan, mereka terlalu cantik. Dewi, Dewi, idola sejatiku. Wanita yang menggoda Hong Dali sebelumnya memandang Lin Yanwei dan yang lainnya dan secara tidak sadar merasa rendah diri. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Setelah keheningan singkat di bar, terjadilah hiruk-pikuk yang tak tertandingi. Banyak pria tanpa sadar bergerak ke arah mereka bertiga. Meskipun mereka tidak punya nyali, bagaimanapun juga mereka tetaplah pria. Kemudian, ketika mereka melihat beberapa antek di belakang Lin Yanwei, mereka berubah pikiran. Begitu banyak orang yang datang ke bar seperti ini, mereka pasti bukan orang-orang yang mudah didekati. Mereka datang ke sini hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk kehilangan nyawa. Terutama Dewi Lin Yanwei, banyak tuan muda bersumpah bahwa siapapun yang berani menyentuhnya, mereka akan menghancurkannya. Itu Dewi Lin Yanwei, gumam wanita itu. Angka dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencapai 85 juta. Dewi Lin Yanwei. Siapapun yang sedikit tertarik dengan musik dan mode pasti mengenalnya. Lagi pula, dengan teknologi canggih, ada lebih banyak waktu untuk hiburan. Karena itulah, Sing Milky Way begitu populer. Ah, tentu saja, pasti Suster Nianwei. Sudut bibir Hong Dali terangkat seperti biasa. Ia terkekeh dan berkata, dialah yang kutunggu. Dan wanita itu melihat Hong Dali berdiri dan melambai ke Lin Yanwei. Tak lama kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, ketiga wanita yang selama ini hanya berani dikagumi dari jauh oleh para lelaki namun tak punya nyali untuk mendekati mereka, berjalan mendekati lelaki muda yang tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Silakan duduk. Hong Dali tersenyum sambil melambaikan tangan. Dewi Lin Yanwei, tunangannya Tang Muxin, dan Ratu Zerk Zhang Yi menarik perhatian banyak orang saat mereka berjalan menuju meja Hong Dali. Wanita cantik selalu memiliki kemampuan untuk membuat orang lain bergairah, terutama saat mereka mengenakan lingkaran cahaya dewi. Tuan muda, apakah Anda sudah menunggu lama? Lin Yanwei tersenyum sambil menarik kursi untuk duduk. Tang Muxin dan Zhang Yi juga menemukan tempat duduk mereka. Dalam sekejap, Hong Dali dikelilingi oleh bintang-bintang. Jika mata seseorang memiliki kemampuan membunuh, Hong Dali pasti sudah dibunuh oleh semua mata pria di bar itu. Biasa saja, tidak apa-apa. Hong Dali tersenyum dan mengangguk. Tidak terlalu lama, hehe. Dia melambaikan tangan kepada seorang pelayan. Permisi, tolong ambilkan 2 gelas air mineral lagi. Beberapa pelayan membungkuk dan mengelilingi mereka. Salah satu dari mereka begitu gembira hingga wajahnya memerah. Kau Dewi Lin Yanwei. Idola, kau idolaku. Kau bernyanyi dengan sangat baik. Yang lain menatap Hong Dali. Kau kenal Nona Yanwei? Maaf, aku sangat menyesal. Kami akan membelikanmu segelas air tadi,
kau tidak perlu membayarnya. Air. Air apa? Tang Muxin menatap Hong Dali, lalu menatap para pelayan. Kemudian, tatapannya tertuju pada segelas air bening berkilau di depan Hong Dali. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, air ini mahal. Pelayan itu hampir menangis. Ia berkata pelan, ya, harganya lumayan mahal. $500 galaksi untuk satu gelas. Mereka ingin mengerjai Hong Dali, lalu mereka menyadari itu terlalu berlebihan. Oh, murahan. Tang Muxin menatap pelayan yang hampir menangis. Ia berdiri di sisi mereka dengan tegas dan tersenyum. Jangan khawatir, orang ini kaya raya. Kita pesan lagi. Ia ingin menghitung jumlah tamu, dan pelayan itu pun menyerah. Kita akan mengambil ember. Hong Dali tersenyum. Air ini rasanya enak. 1 ember. Pelayan itu langsung tercengang. Ini air mata air gletser dari planet Laiwu. 1 ember harganya $20.000 galaksi. Oh, murah sekali. Hong Dali mendengus. Sajikan dulu, biarkan semua orang menghilangkan dahaga mereka. Oh benar, apakah bosmu ada di sini? Bar ini lumayan, tanyakan apakah dia ingin ditemani. Pasangan. Pelayan itu terkejut. Wanita yang mencoba berhubungan dengan Hong Dali sebelumnya juga terkejut. Kemudian, pelayan itu menatap wanita itu dan menelan ludah. Ini bos kami. Ya, kali ini, Hong Dali yang terkejut. Kau bosnya. Halo. Aku Hong Dali. Bagaimana aku menyapamu? Saya Elentina. Bos wanita itu mengangkat wajahnya. Katanya kamu mau jadi partner bar kami. Kira-kira begitu. Kurasa itu bukan ide yang buruk. Hong Dali melihat sekeliling, memusatkan perhatiannya pada orang-orang di lantai dansa. Untuk menjadi pasangan. Inilah saat terbaik untuk membicarakan bisnis. Membahas bisnis yang tepat membutuhkan situasi yang tepat. Namun, percakapan polos dan biasa antara Hong Dali dan wanita itu mengejutkan semua orang. Tang Muxin, Dali, bisnis di sini sangat bagus, tidak dianggap pemborosan jika kamu menjadi mitra, kan? Hong Dali, menurutku begitu. Tidak ada artinya jika tidak dianggap pemborosan. Tang Muxin, pikirkan baik-baik, bagaimana kamu bisa menyia-nyiakannya. Hong Dali menyentuh dagunya. Aku memang perlu berpikir dengan hati-hati. Elentina pun hancur. Sejujurnya, ia belum pernah bertemu orang seperti itu. Menghambur-hamburkan uang, alih-alih menjalankan bisnis dengan benar. Pemuda ini bisa begitu dekat dengan Lin Yanwei, pastilah ia berasal dari latar belakang yang berpengaruh. Karena itu, ketika ia mengatakan ingin menjadi mitra, Elentina secara tidak sadar ingin menyetujuinya. Lagi pula, bersandar di pohon besar itu keren. Banyak sekali orang yang melirik bar ini. Dia juga bukan berasal dari keluarga yang lemah. Tapi selalu menyenangkan memiliki lebih banyak teman dalam hidup. Tetapi tampaknya pemuda ini tidak terlalu senang karena dia tidak bisa menyia-nyiakannya di sini. Logika apa itu? Saat Elentina memikirkannya, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Semakin ia memikirkannya, semakin aneh rasanya. Lin Yanwei sepertinya mengatakan sesuatu ketika ia datang. Ia memanggilnya apa? Tuan muda. Kau adalah tuan muda yang dibicarakan oleh Nona Yanwei. Elentina menatap dengan mata terbelalak. Tuan muda yang dibicarakan oleh Nona Yanwei di Sing, Milky Way adalah kau. Hong Dali menoleh ke arah Lin Yanwei. Kak Yanwei, kamu menyebut namaku waktu kamu bernyanyi di Sing Milky Way. Lin Yanwei mengakui dengan ramah. Saya ingin tuan muda kembali dengan selamat, jadi. Oh, hehe, aku mengerti. Hong Dali mengusap hidungnya. Kau menyanyikan lagu yang kuberikan padamu, Time Boils the Rain, kan? Lin Yanwei tersenyum dan menatap mata Hong Dali. Dia mengangguk pelan. Itu dia. Orang-orang hebat berpikir sama. Bab 856. Biarkan aku menunjukkan cara melakukannya hari ini. Orang-orang hebat berpikir sama. Faktanya, ketika hubungan antara dua orang mencapai tingkat tertentu, hal ini biasanya akan terjadi secara alami. Jantung Elentina berdetak lebih cepat saat dia menonton. Tuan muda. Pemuda yang luar biasa ini pastilah tuan muda yang sering disebut-sebut oleh Lin Yanwei, sang dewi baru. Jelas dari kesepahaman diam-diam antara keduanya, dia bisa melihatnya. Hehe, aku tahu Suster Yanwei pasti akan memilih lagu ini. Sambil berkata begitu, Hong Dali meregangkan badannya dengan malas. Ia tersenyum dan berkata, baiklah, karena semuanya sudah di sini, ayo pergi sekarang. Apakah ada masalah yang belum terselesaikan selama ini? Aku akan menyelesaikannya dulu. Dali, bagaimana dengan bar ini? Tang Muxin membuka mulutnya sedikit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak ingin menjadi partner lagi? Aku bersedia. Hong Dali menatap Elentina dan tersenyum. Ayo kita pergi bersama. Ayo kita ubah cara bermain kita hari ini. Soal bagaimana aku akan menjadi partner,
kita bicarakan nanti saja. Baiklah, baiklah. Elentina tidak bisa membantah perkataan Hong Dali. Bahkan, dia benar-benar penasaran seperti apa orang muda misterius ini. Meskipun bar itu miliknya, saat ini, dia tidak lagi merasakan hal itu. Mungkin merupakan ide yang bagus untuk membuat pemuda ini tertarik pada bar. Tuan muda. Pada saat ini, seorang pemuda berambut pirang pendek berlari masuk melalui pintu bar. Begitu masuk, ia melihat Hong Dali dan langsung menghambur ke arahnya, berpegangan erat pada kakinya. Tuan muda, kau harus membantuku. Hiks, hiks, hiks. Semua orang melihat ekspresinya dan wajah mereka dipenuhi simpati padanya. Pria muda ini, yang tampaknya telah dimanfaatkan oleh sekelompok wanita, adalah malaikat kesialan, Lucifer. Ketika Hong Dali berada di bumi, Lucifer adalah kekuatan pendorong utama di balik pemborosannya. Sayangnya, pekerjaan seperti itu tidak cocok untuk seseorang dengan kecerdasannya. Diketahui bahwa seseorang harus memiliki semua jenis keterampilan yang mustahil jika ia ingin menjadi anak yang sukses. Kecerdasan Lucifer terutama difokuskan pada komputer dan internet. Muncul dengan ide-ide imajinatif untuk diboroskan, seperti yang dilakukan Hong Dali, sama sekali bukan bidang keahliannya. Membantumu, tentu saja aku akan membantumu. Hong Dali mendengus dan terkekeh. Ngomong-ngomong, bagaimana kau ingin aku membantumu? Percakapan antara keduanya menarik rasa ingin tahu Elentina dan para pelayan. Perempuan adalah makhluk yang penuh rasa ingin tahu, jadi mereka sangat ingin tahu apa yang terjadi. Kasino, ke kasino. Ekspresi wajah Lucifer mirip dengan seseorang yang orang tuanya dibunuh atau istrinya direnggut. Dia menggertakkan giginya dan berkata, orang-orang di kasino mengira aku orang bodoh amatir dan sekarang mereka menungguku setiap hari untuk pergi ke sana agar mereka bisa menertawakanku. Tuan muda, ini tidak bisa ditoleransi, Anda harus membantuku. Elentina dan beberapa pelayan membuka mulut mereka, tercengang. Kasino. Hong Dali seorang penjudi ahli. Baiklah, ayo kita mulai sekarang. Hong Dali menjentikkan jarinya. Biar aku tunjukkan caranya hari ini. Lucifer bersyukur. Terima kasih, tuanku. Dan mereka berangkat. Kali ini, Hong Dali memutuskan untuk tidak mencolok. Ia tidak mengendarai Grand Zone. Sebaliknya, ia mengendarai pesawat ruang angkasa keluarga kelas atas seharga 1,88 juta dolar galaksi. Jika ada di bumi, nilainya setara dengan nilai Soaring Angel-nya yang diperpanjang. Dengan kata lain, sebagai anak yang hilang seperti dewa, apapun barangnya, ia tidak meminta yang terbaik, melainkan yang termahal. Berbagai macam orang pergi ke kasino. Tatapan mata para pelayan cukup untuk meluluhkan hati pria yang paling keras sekalipun, jadi Elentina memutuskan untuk membawa mereka semua untuk meningkatkan keberaniannya. Bagaimanapun, tuan muda tidak keberatan. Tak lama kemudian, mereka tiba di kasino Maisie yang sering dikunjungi Lucifer. Begitu mereka turun dari pesawat ruang angkasa, para pelayan mulai terkikik ketika melihat Lucifer. Mereka menghampirinya dan berkata, Yang mulia Tuan Ferguson, Anda di sini. Ketika dia melihat bahu dua pelayan itu bergetar tak terkendali, Lucifer menjadi sangat marah hingga giginya gemeretak. Dia adalah salah satu dari 3 pemain teratas di Holy Grail. Dua lainnya, Lin Chuyin dan Zhang Yi, keduanya adalah karakter yang luar biasa. Tapi dia diejek oleh orang-orang di sini hari ini, bagaimana mungkin dia bisa menoleransinya? Dia menatap kedua pelayan itu dan berkata, hentikan omong kosongmu. Tuan mudaku datang untuk bermain hari ini. Dia adalah pemeran utama, dan aku hanyalah pemain kecil. Semua orang mengangguk. Pelayan itu buru-buru menatap Hong Dali yang tampak angkuh dan segera menyapanya. Selamat datang, Tuan muda. Lumayan. Hadiahnya, 2.000. Hong Dali memimpin dan berjalan maju, dan para pelayan di belakangnya mulai menghitung uang. Para pelayan tercengang, lihat betapa besar tipnya, murah hati. Elentina merasa kagum. Tuan muda ini sungguh menakjubkan. Mata kelima pelayan itu berubah menjadi bentuk hati. Wah, tuan muda hebat, ya, idola. Pantas saja Suster Nian Wei sangat menyukainya. Apa yang kau tahu? Tuan muda memang berbakat. Apa kau tidak dengar kalau, waktu mendidihkan hujan, diberikan kepada Nona Nian Wei oleh tuan muda? Kalau punya uang, mudah untuk membuka jalan. Meskipun para pelayan ini biasanya juga mendapat tip, 10 atau 20 dolar saja sudah cukup membuat mereka senang. Tuan muda ini malah memberi mereka 2.000. Seberapa keren ini? Seketika, para pelayan mengelilingi Hong Dali. Mereka menyanjung dengan cara yang menyanjung. Tuan muda, apa yang ingin Anda mainkan hari ini? Apa yang harus dimainkan? Hong Dali menyentuh dagunya dan menatap Lucifer. Apa yang pernah kamu mainkan sebelumnya? Lucifer melangkah maju dan berhenti di samping Hong Dali. Ia berbisik, ada game pertarungan Zerg di sana. Oh, ini. Sepertinya aku pernah melihatnya. Aku akan memainkan ini dulu. Hong Dali mengangguk.
Hong Dali pernah memainkan mesin game seperti ini sebelumnya ketika dia kembali ke bumi. Rasanya seperti Sailing Adventure, hanya versi yang ditingkatkan. Sederhana saja. Tuan muda. Melihat Hong Dali berniat memainkan permainan ini, pelayan itu bertanya dengan cepat, "Jadi, Tuan muda, berapa banyak chip yang ingin Anda kenakan?" Orang-orang biasanya mematok harga beberapa ribu dolar untuk game seperti Zerg Fighting ini. Yang lebih kaya bisa mematok harga puluhan ribu. Tentu saja, ketika Lucifer mematok harga 100 ribu, hal itu jarang terjadi dan merupakan masalah besar. Elentina dan para pelayan mengelilingi konsol permainan dengan rasa ingin tahu, menunggu Hong Dali berbicara. Mereka sungguh penasaran tentang bagaimana Hong Dali berencana memainkan permainan itu. Lalu mereka tahu. Hong Dali mendengus. Serang dengan kekuatan penuh. Semua orang langsung tercengang. Tang Muxin tersenyum dan mata gelapnya melengkung membentuk bulan sabit. Ini memang Hong Dali. Hanya dia yang bisa memikirkan cara imajinatif seperti itu untuk menyia-nyiakan uang. Lin Yanwei menghela napas pelan. Tuan muda yang dikenal semua orang akhirnya kembali. Lucifer sangat terkesan, tidak semua orang bisa menjadi anak yang hilang. Selalu ditiru, tidak pernah dilampaui. Elentina tercengang. Tuan muda ini benar-benar dewa. Oke. Beberapa pelayan berkeringat deras dan segera membawa Ling Xiaowei, pelayan Hong Dali, untuk menukar chip, lalu bersiap mengisi mesin permainan dengan chip tersebut. Tidak seorang pun tahu berapa jumlah maksimum chip yang dapat ditampung oleh mesin tempur Zerg ini. Namun kini mereka mengetahuinya. 9.999.999. Pada saat server selesai menambahkan kredit ke mesin, pergelangan tangan mereka lelah. Saat itu, apa yang mereka lakukan telah menarik perhatian orang lain yang hadir. Banyak orang berkerumun untuk melongo. Banyak yang mengenali bahwa wanita bertubuh indah bersama Hong Dali adalah Dewi Lin Yanwei. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah tempat yang eksklusif. Orang-orang tidak akan membuat keributan besar seperti yang biasa mereka lakukan di bar dan bergegas untuk meminta tanda tangan. Anak muda ini benar-benar boros. Dia langsung meraup 9.999.999 sekaligus. Luar biasa. Ya, saya tidak tahu mesin ini bisa diisi. Saya belajar sesuatu hari ini. Bukankah bocah berambut kuning itu Ferguson si anak yang hilang? Lihat ekspresinya, pemuda ini adalah bosnya. Mungkin saja. Benar saja, ada seseorang yang luar biasa di sini hari ini. Akan ada pertunjukan yang hebat. Ketika semua penonton berbisik-bisik di antara mereka sendiri ketika Hong Dali mulai menghambur-hamburkan uang. Setelah kredit selesai, yang mengejutkan semua orang, Hong Dali bahkan tidak duduk untuk bermain. Ia dengan santai meminta pelayan untuk mengambil asbak, lalu mengarahkan pistol ke satu arah dan langsung meletakkan asbak di tombolnya. Baiklah, cukup. Hong Dali bertepuk tangan dengan puas. Baiklah, mari kita lanjutkan ke permainan berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh tentang suasana di sekitarnya. Hong Dali berkata dengan rasa ingin tahu, mengapa kalian semua menatapku seperti ini? Apakah ada bunga yang tumbuh di wajahku? Tidak. Lucifer benar-benar tercengang. Tapi hanya itu, Tuan Muda, Anda tidak berniat memainkannya sendiri. Oh, Hong Dali melirik game yang terus menyala. Dia mendengus dan berkata, aku sedang bermain, bukan? Tinggalkan saja di sini. Isi ulang saja kreditnya saat habis. Semua orang tercengang lagi. Totalnya 9.999.999 chip. Satu lagi saja bisa jadi 10 juta. 10 juta. Dia meninggalkannya begitu saja dan bahkan tidak mau melihatnya. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Jujur saja, di tempat-tempat seperti kasino, ada banyak sekali orang. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang menyia-nyiakan uang dengan sangat kreatif seperti Hong Dali. Melihat anak yang hilang seperti itu sungguh membuka mata saya, sungguh ada banyak sekali orang. Ya. Totalnya 10 juta koin galaksi. Dia meninggalkannya begitu saja di permainan tanpa pengawasan. Anak muda ini bukan orang biasa. Wajah pokernya keren banget. Dia langsung buang uang banyak-banyak tanpa cemberut sama sekali. Keren banget. Hong Dali menjentikkan jarinya dan berkata, permainan berikutnya, ayo. Bab 857. Mengirim kepala dari ribuan mil jauhnya. Kasino Meiji. Hong Dali dan yang lainnya melanjutkan perjalanan ke lantai bawah. Di ruang istirahat pribadi di dekatnya. Tuan muda. Sepertinya kita punya orang yang sangat mudah tertipu hari ini. Anak muda ini sangat murah hati. Haha. Ini datang dari seorang pria parubaya berusia 50-an. Ia tampak seperti penduduk bumi biasa.
Satu-satunya perbedaan adalah dua gigi taringnya yang lebih panjang daripada gigi taring manusia bumi. Matanya merah dan ia memiliki aura seperti orang dari keluarga kaya. Kedua lengannya memeluk dua wanita muda yang cantik, masing-masing satu di setiap sisinya. Kedua wanita itu bersandar di dadanya dan mereka menyentuh dadanya dengan lembut dengan tangan mereka yang lembut dan lentur. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, "Tuan kelima, pemuda ini tampak seperti paha ayam rebus yang putih dan lembut, rasanya pasti sangat lezat." Kata-kata gadis itu sungguh menyenangkan Tuan kelima. Tuan kelima menepuk bahu gadis itu, berdiri, berjalan ke pintu, dan bersandar di kusen pintu. Ia tersenyum sinis dan berkata, "Dasar orang baru yang naif, wajar saja aku harus menghabisinya. Lagi pula, ini kasino. Sekalipun aku tidak melakukan apa-apa, kurasa orang lain tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Namun, aku sangat tertarik untuk mengetahui identitasnya. Apa menurutmu anak kecil ini putra dari keluarga berpengaruh yang datang untuk bersenang-senang?" Kata-katanya ditegaskan oleh kedua gadis itu. Gadis lainnya mengangguk pelan dan berkata, "Tuan kelima, menurutku seorang pemuda yang berani memberikan 10 juta dengan begitu mudah pasti memiliki latar belakang yang cukup besar, sebaiknya kita bermain aman dan mencari tahu lebih banyak tentangnya sebelum bertindak." Gadis ini berusia awal 20-an. Dia memiliki wajah oval yang cantik dan, meskipun muda, dia sangat anggun. Di lehernya ada kalung platinum yang terlihat mahal, terutama batu permata besar di tengahnya. Warnanya merah dan berkilau. Jika seorang ahli melihatnya, mereka pasti akan terkejut bahwa gadis yang begitu halus dan ramping akan mengenakan permata kekuatan plus 12 kelas atas. Haha, masuk akal. Tuan kelima tertawa dan berkata, "Mawar kecilku memang selalu bisa diandalkan." "Ya, aku setuju denganmu. Kita harus mencari tahu latar belakang pemuda ini sebelum bertindak. Kalau tidak, kalau ternyata dia sangat kuat, kita akan mendapat masalah. Siapapun yang bisa datang ke sini bukanlah orang biasa. Seseorang yang berani memberikan 10 juta seperti Hong Dali tentu saja berasal dari latar belakang yang cukup kaya." Jadi, Tuan kelima memutuskan untuk menunggu dan melihat, lalu bertindak sesuai situasi. Dia telah menjadi anggota triad dalam waktu yang lama. Dia mampu bertahan dalam waktu yang lama hingga dia menguasai seluruh dunia bawah sejauh 30 km di sekitar Set Homburg Grand Hotel. Itu semua karena kata-kata berikut. "Hati-hati, bersikaplah kejam." "Bagaimana menurutmu tentang kemampuan orang-orang di sekitarnya?" tanya Lord kelima lagi. Wanita bergaun hitam itu yang terkuat. Mawar kecil tersenyum. Langsung saja ke dia. "Tuan muda, ini dia. Tempat inilah yang benar-benar membuatku terpuruk." Lucifer menunjuk ke aula di depannya. Permainan yang mereka mainkan mirip dengan poker. "Tuan muda, Anda pasti tahu cara bermainnya. Hong Dali telah memainkan peran yang sangat besar dan sekarang semua orang sangat penasaran dengannya." Ketika Hong Dali baru tiba, sekitar selusin orang mengikutinya. Sekarang, ada lusinan orang yang mengikutinya, lagi pula, tuan muda kaya seperti dia yang membayar 10 juta sekaligus jarang terlihat. Oh, mudah saja. Hong Dali tanpa berpikir dua kali langsung masuk ke ruangan. Ia langsung duduk di kursi nomor 2 begitu masuk. 9 antek berdiri di belakang Hong Dali. Lin Yanwei, Tang Muxin, dan Zhang Yi berdiri di samping Hong Dali. Lucifer berdiri di samping untuk menonton pertandingan, dan pemilik bar, Elentina, bersama dengan 5 pelayan yang dibawanya, melambaikan bendera dan bersorak untuk Hong Dali. Karena ada seorang super prodigal di sini hari ini, semua orang yang penting dan percaya diri dengan kemampuan kartu mereka duduk. Pembagi kartu mulai membagi-bagikan kartu. Poker sebenarnya adalah uji keberuntungan dan uji nyali. Sayangnya, semua ini tidak berpengaruh pada Hong Dali. Taruhan saja 50.000 dulu. Hong Dali tidak peduli bagaimana permainannya. Selama ia bisa memasang taruhan, ia hanya mengikuti. Poker bukanlah permainan di mana jumlah kecil menang dan kalah. Begitu saja, ia kehilangan 3 juta dalam waktu singkat. Melihat 5 poin atribut tambahan di panel sistem, Hong Dali tersenyum lebar. Lumayan, lumayan. Ngomong-ngomong, ada baiknya aku mencari kasino kalau poin atributku habis. Antara permainan Zerk dan ini, aku berhasil menghambur-hamburkan 5 juta hanya dalam waktu singkat. Lumayan cepat. Lagi pula, dia sudah kembali ke planet super biru perak selama beberapa hari. Selama waktu ini, dia tidak menyia-nyiakannya sama sekali dan semua poin atributnya telah digunakan. 3 poin juga telah dikurangi dari poin dasarnya yang berjumlah 100. Sekarang setelah dia memiliki 5 poin ini, dia harus segera menambahnya. Hong Dali memang akan mati jika tidak menyia-nyiakannya, tetapi mereka yang menonton tidak tahu hal itu. Mereka berkomentar, lihat, dia benar-benar orang yang sangat boros, dia sengaja datang ke sini untuk merugi, bukan, dia mengikuti semua hal. Ya, kalau bukan karena keberuntungannya yang bagus, dia pasti sudah kehilangan setidaknya 10 juta.
kenapa kita tidak main saja dengannya? Kurasa kita bisa. Lagi pula, dia tidak pernah melihat kartunya. Mendengarkan pendapat para penonton, Lucifer benar-benar terkagum. Memang benar tidak semua orang bisa menjadi anak yang hilang. Ia harus memiliki kulit setebal kumbang kaisar emas seperti Hong Dali untuk bisa melakukannya. Kalau tidak, kebanyakan orang tidak akan bisa menoleransi orang lain yang mengatakan hal-hal seperti itu tentang mereka. Pada saat ini, Elentina dengan hati-hati mencondongkan tubuh ke arah Tang Muxin dan berkata dengan suara kecil, "Adik kecil ini, apa tuan muda berjudi hanya untuk kalah? Bermain seperti ini, dia akan kehilangan banyak uang. Bahkan dia merasa sakit hati melihatnya kalah. Itu lebih dari 3 juta, itu bukan jumlah yang kecil. Berapa harga batangannya?" "Harganya hanya sekitar 16 juta. Dali." Tang Muxin sama sekali tidak khawatir. Bagaimanapun, menghambur-hamburkan uang itu baik untuk kesehatan Hong Dali. Jika dia kehilangan sedikit, ya sudahlah. Mereka tidak kekurangan uang itu. Jadi gadis kecil itu menjawab sambil tersenyum, "Ah, itu hanya permainan, tidak masalah selama dia menyukainya, bagaimanapun, kita tidak kekurangan uang itu." Elentina tercengang. "Ngomong-ngomong, kita tidak kekurangan uang sebanyak itu. Kau dengar itu? Keren, kan? Lebih dari 3 juta dolar, uang sebanyak itu." Saat ini sudah ada setidaknya 30 orang di ruangan itu yang ingin bermain dengan Hong Dali. Beberapa orang yang jelas-jelas berasal dari keluarga berpengaruh ikut bergabung dengan kerumunan itu. Lagi pula, orang seperti ini yang jelas-jelas sudah bertekad untuk kehilangan uang biasanya tidak terlihat. Ah, banyak sekali orang. Hong Dali melihat sekeliling, merasa sedikit hangat. Dia menyingkirkan kartu-kartu di depannya dan berkata, "Aku tidak ingin bermain lagi, meja ini terlalu kecil, sangat membosankan, ayo kita bermain yang lain." Hanya dalam waktu singkat, Hong Dali kehilangan 2 juta lagi saat bermain poker. Totalnya, ia telah kehilangan lebih dari 5 juta, dan semua orang telah mengetahui gaya bermainnya. Semua orang tersenyum, menilai dari reaksinya. Ia berpikir bahwa poker tidak cukup menarik, ia tidak kehilangan uang dengan cukup cepat. Bagaimana dia bisa menolak kesempatan bagus seperti itu? Jadi, pelayan itu menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Kalau begitu, Tuan Muda, permainan apa yang ingin Anda mainkan?" "Nah, apakah ada permainan yang cocok untuk banyak orang?" Hong Dali menyentuh dagunya. "Tidak cukup menyenangkan untuk dimainkan seperti ini, tidak menarik, skalanya terlalu kecil, terlalu kecil. Apakah Anda melihatnya? Dia ingin memainkan sesuatu dalam skala yang lebih besar. Di tempat seperti kasino, punya uang boleh saja, tapi kalau tidak punya uang, baru khawatir. Selama ada uang, kamu bisa bermain sesuka hati. Intinya, kamu bisa bertaruh warna celana dalam wanita kalau mau." "Ya, tentu saja." Pelayan itu buru-buru berkata, "Kami punya berbagai macam permainan judi di sini. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda menginginkan permainan yang seru untuk ditonton atau permainan yang bisa membuatnya menang atau kalah berkali-kali. Ada pertandingan yang seru untuk ditonton dan ada pertandingan di mana kita bisa menang atau kalah lebih banyak uang. Apa yang sedang terjadi? Pertandingan apa yang menarik untuk ditonton?" tanya Hong Dali. Pertandingan yang seru adalah menonton pertandingan di Thunder Battle Arena. Pria kaya di hadapannya itu jelas harus menjelaskan secara detail kepada Hong Dali. Pertandingan di Thunder Arena dibagi menjadi duel dan deathmatch. Dalam duel, pengaturannya lebih kecil. Setelah satu pihak mengaku kalah, pertandingan berakhir. Hanya ada 3 hal yang bisa dipertaruhkan, menang, kalah, dan seri. Deathmatch lebih seru, lebih memuaskan. Ini adalah situasi hidup dan mati bagi orang-orang yang memasuki arena. Hanya satu yang bisa keluar hidup-hidup. Tidak seperti permainan lainnya. Sialan. Kejam banget. Hong Dali langsung membelalakkan matanya. Pertandingan maut ini agak terlalu berdarah, nggak cocok buatku. Semua perempuan di sekitar mengangguk. Lagi pula, dalam pertandingan maut, seseorang harus mati sebelum pertandingan berakhir. Terlalu berdarah bagi kebanyakan orang. Maka, Hong Dali menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Ini nggak bagus, ada yang lain." Tepat saat dia mengatakan ini, sebuah suara rendah berkata, "Adik kecil, sebenarnya, berjudi itu sangat sederhana, mudah untuk membiarkan banyak orang bermain, mari kita lihat siapa yang menang dan siapa yang kalah, bukankah itu cukup?" Hong Dali menoleh. Ternyata seorang pria berusia 50-an, dengan kedua lengannya yang indah. Ia tersenyum pada Hong Dali, memperlihatkan 2 gigi taringnya yang tajam. Dia cukup imut. "Paman, saran yang bagus." Hong Dali bertanya sambil tersenyum lebar, "Bagaimana caranya?" "Aturannya sangat sederhana." Paman Parubaya itu tersenyum dan mendorong wanita di sebelahnya selangkah. Ia berkata, "Ini wanitaku. Dia sudah belajar bela diri. Kamu juga akan mengirim seorang wanita keluar, dan kita lihat siapa yang menang. Itu saja."
Saat dia mengatakan hal itu, seluruh ruangan serentak menghirup udara dingin. Pria parubaya ini adalah orang nomor satu di dunia bawah dalam radius 30 km dari mereka, Fifth Lord. Bertahun-tahun yang lalu, Fifth Lord menghancurkan tak terhitung banyaknya rekan triadnya dengan darah dan logam. Dan wanita di pelukannya adalah miliknya sepenuhnya. Dia adalah petarung terbaiknya. Kemampuannya setara dengan prajurit planet Orde keempat, Sabrina. Ketika Lord kelima menyatukan dunia bawah di sekitar sini, Sabrina memainkan peran besar. Ia dijuluki Mawar Api. Jika ada yang menyentuhnya, mereka akan seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Mereka tidak pernah kembali hidup-hidup. Ya, ini saran yang bagus. Saat itu, beberapa orang lain muncul di sekitar Fifth Lord. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, menonton wanita berkelahi selalu bernilai 10. Bahkan jika kita kalah, setidaknya kita bisa melihat dengan jelas, kan? Hong Dali menoleh dan melihat. Ternyata itu seorang pria berusia 40-an, berkulit hijau tua, dan bermata seperti ular. Pupil matanya bergaris-garis, dan lidah merah menyala sesekali menjulur, seperti kadal besar. Beberapa orang lain ada di sampingnya, semuanya tampak seperti orang yang sama. Mereka jelas ada di sana untuk ikut bersenang-senang. Hanya untuk bersenang-senang, aku bertaruh 5 juta. Si manusia kadal tertawa. Bagaimana menurutmu? Tang Muxin dan Zhang Yi saling berpandangan, lalu mereka berdua tertawa. Ada tipe orang baik. Dia adalah musuhmu, tetapi terlepas dari jaraknya, dia hanya perlu mengirimkan hal-hal baik kepadamu. Kita biasanya memiliki deskripsi yang sangat romantis tentang kejadian seperti itu. Mengirim kepala dari ribuan mil jauhnya. Bab 858. Tantangan. Sejujurnya, membiarkan wanita berkelahi adalah sesuatu yang sangat tidak ingin dilakukan Hong Dali, jadi dia bersiap untuk menolaknya. Namun, dengan sangat cepat, ia berubah pikiran lagi. Situasinya kini sangat jelas, pihak lain jelas-jelas ada di sini untuk menipunya. Sebagai seorang yang sangat boros, profesi ini tidak akan berjalan baik jika ia tidak terjun ke dalam perangkap. Oleh karena itu, Hong Dali menoleh dan menatap Zhang Yi, yang jelas-jelas ingin mencoba. Ia tersenyum dan bertanya, Kak Xiao Yi, kamu mau coba? Tentu. Zhang Yi dengan gembira meremas tinjunya dan langsung setuju. Ngomong-ngomong, menyaksikan perempuan, terutama perempuan cantik, bertarung memang adegan yang cukup menarik. Mengesampingkan masalah menang kalah, film ini layak ditonton mengingat penampilan dan bentuk tubuh mereka. Oleh karena itu, orang banyak segera bersorak bagaikan serigala ketika mendengar hal baik akan terjadi dan bergegas membersihkan tempat untuk perkelahian. Hong Dali berkata, bagaimana aku harus memanggilmu, Paman? Saudara-saudara di dunia bawah menunjukkan rasa hormat kepadaku dan memanggilku Tuan Kelima. Tuan Kelima tertawa dan bertanya, bagaimana denganmu? Benar, antek-antekku juga menunjukkan rasa hormat kepadaku dan memanggilku Tuan Muda. Hong Dali tertawa dan berkata. Semua orang di sekitar mereka langsung jatuh ke lantai sambil tertawa. Penguasa kelima ini adalah sosok yang sungguh-sungguh berjuang keras selama bertahun-tahun di dunia bawah. Meskipun planet ini merupakan jantung aliansi galaksi dan tampak sangat tinggi dan megah, manusia dunia bawah seperti penguasa kelima, nyatanya, telah ada sejak manusia ada. Dalam kisah Jing Ke yang membunuh Kaisar Qin dari dinasti Qin, Jing Ke diibaratkan sebagai pemimpin dunia bawah pada masa itu. Contoh lain adalah Kaisar Han Liu Bang yang awalnya adalah seorang preman desa. Oleh karena itu, pepatah yang mengatakan bahwa para pahlawan kebanyakan berasal dari keluarga sederhana tidaklah salah. Di planet super biru perak ini, terdapat para aristokrat galaksi di puncak rantai. Tentu saja, ada juga mafia dunia bawah seperti Fifth Lord yang memerintah di kalangan rakyat jelata. Meskipun Lord kelima berasal dari keluarga terpandang, ia tidak dianggap sebagai salah satu keturunan utama. Karena itu, ketika muda, statusnya setara dengan seorang berandalan kecil. Di bagian belakang, berkat kecerdasan dan kekejamannya, ia naik ke posisi saat ini. Ia berkata bahwa orang-orang di dunia bawah menghormatinya, karena memang mereka menghormatinya. Tanpa menghitung bangsawan galaksi dan bangsawan kehormatan, di distrik ini, Tuan Kelima praktis merupakan raja sejati. Tetapi perkataan Hong Dali bahwa antek-anteknya menghormatinya terdengar seperti omong kosong, bukankah ia hanya membuang kata-kata, siapa lagi yang harus dihormati antek-anteknya kalau bukan dirinya? Adik kecil, kamu pasti bercanda. Ketika Pangeran Kelima mengatakan ini, dia tanpa sadar melirik wajah Lin Yanwei, lalu mengalihkan pandangannya tanpa menunjukkan emosi apapun. Namun dalam hatinya, dia berpikir, menantangnya hanyalah upaya untuk memahami latar belakangnya. Jika aku tidak salah mengenali, wanita di sampingnya ini seharusnya adalah dewi generasi baru yang memperoleh dukungan 85 juta di Sing, Milky Way kali ini. Dilihat dari hubungan di antara mereka,
pemuda ini pastilah Tuan Muda Hongdali yang legendaris, menjadi seseorang yang sangat diperhatikan Lin Yanwei. Dia jelas tidak sederhana, lebih baik menguji kemampuan bertarungnya terlebih dahulu, jika memungkinkan. Hongdali tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Tuan Kelima dan dia juga terlalu malas untuk peduli. Hongdali hanya mengangguk dengan acuh tak acuh dan, dengan wajah menyeringai seperti biasanya, berkata, karena kamu ingin bertaruh denganku, berapa banyak uang yang perlu aku pertaruhkan? Terserah kamu. Tuan Kelima tersenyum dan berkata, aku punya beberapa teman yang juga cukup tertarik dengan taruhan ini, kami tidak akan menggertakmu dengan senioritas kami berlima akan memasang taruhan masing-masing 5 juta, kamu sendirian, jadi kamu tinggal menggandakannya untuk bertaruh melawan kami, kamu hanya perlu bertaruh 10 juta, bagaimana? Hongdali bertaruh 10 juta dan pihak Tuan Kelima akan bertaruh masing-masing 5 juta untuk 5 orang. Ngomong-ngomong, rasio ini lumayan. Hongdali langsung mengangguk dan berkata, oke. Oleh karena itu, kedua pihak mulai membuat persiapan. Total taruhan dalam perjudian ini adalah 35 juta dolar. Perjudian besar ini jarang terlihat di kasino ini. Dengan sangat cepat, petugas membawa mereka ke ruangan khusus yang disediakan untuk pertarungan perjudian semacam itu. Ruangan ini memiliki luas total 10.000 meter persegi. Kecuali untuk pertempuran yang melebihi level tertentu, tempat ini cukup bagi orang untuk bertarung sepuasnya. Pihak Tuan Kelima. Keempat orang lainnya yang statusnya setara dengan Tuan Kelima saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka tertawa pelan dan berkata, Little Five, Fire Rose milikmu ini sudah tidak bertarung selama beberapa tahun, kan, bagaimana, apakah kamu yakin? Lizardman berkata, anak ini pasti sangat cakap karena dia mampu membawa Dewi Lin Yanwei bersamanya di siang bolong seperti ini. Namun, Fire Rose milikmu adalah prajurit planet tingkat keempat, jadi wajar saja jika itu tidak akan menjadi masalah. Namun, apa rencanamu jika kita menang atau kalah? Lihat saja bagaimana keadaannya dan putuskan dari sana, jawab Fifth Lord dengan hambar. Uji kemampuan anak-anak ini terlebih dahulu. Jika dia orang yang sulit dikalahkan, kita akan menggunakan 5 juta ini untuk membeli kesan kita darinya. Jika dia lemah, apa yang terjadi secara alami tidak perlu dibicarakan lagi. Benar, itulah yang kumaksud. Manusia kadal mengangguk setuju dengan keras. Sejujurnya, ia sudah lama memperhatikan Lin Yanwei. Sebelumnya, karena Lin Yanwei menyebut Tuan Muda, ia masih agak takut pada Tuan Muda misterius ini dan tidak berani bertindak. Namun, karena Tuan Muda telah muncul, ia tentu harus menguji latar belakangnya. Jika Tuan Muda ini cukup lemah. Hehe, dilihat dari jarak sedekat ini, Lin Yanwei 100 kali lebih cantik daripada bayangannya. Memikirkan hal ini, sisik di sekujur tubuh manusia kadal hampir berdiri. Sementara Tuan Kelima dan yang lainnya mendiskusikan strategi mereka, Hongdali tentu saja tidak hanya beristirahat saja. Sekarang mereka datang jauh-jauh ke sini untuk mengirimkan bantuan kepadanya, Hongdali dan orang-orangnya tentu saja berseri-seri karena gembira. Elentina melihat ekspresi di wajah mereka dan merasa semakin terkejut. Dia dengan lembut bertanya kepada Lin Yanwei, Nona Yanwei, apakah Anda yakin kita bisa menang? Wanita di bawah Tuan Kelima, yang disebut Mawar Api, dia sangat kuat, dialah yang bertarung dan memenangkan setengah dari kerajaan Tuan Kelima untuknya. Apakah kita benar-benar bisa menang melawannya? Jangan khawatir. Lin Yanwei tersenyum dan menunjuk Zhang Yi yang sedang melakukan pemanasan. Orang-orang di sekitar Tuan Muda semuanya sangat kuat, semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja. Zhang Yi begitu bersemangat hingga seluruh wajahnya memerah. Aku sudah lama tidak bertarung. Dali, katakan padaku, bagaimana kau ingin aku melawannya? Katakan saja durasinya, aku akan melawannya selama yang kau katakan. Hehe, mereka benar-benar berani mencoba menipumu, aku akan memberi mereka pelajaran. Sebagai Ratu Zerg yang datang dari bumi, Zhang Yi tentu saja bukan orang yang bisa dianggap remeh. Di masa-masanya bersama Ratu Pedang, Ji Zining, dia juga tidak menyia-nyiakan waktunya. Sekarang, dia telah meningkatkan DNA Zerg dalam dirinya lagi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan jika lawannya adalah prajurit planet Orde Pertama, dia juga akan mampu melawannya. Dia telah mempraktikkan semua yang ada di kata-kata terakhir Tianji yang ditinggalkan oleh Mo Tianji. Oh, ini adalah pertaruhan besar senilai 35 juta dolar, ini jelas bukan lelucon. Walaupun Elentina menanggapi seperti itu, dia masih sangat gugup di dalam hati hingga telapak tangannya basah oleh keringat. Hari ini, dia benar-benar melihat apa yang disebut pengeluaran besar. Ngomong-ngomong, dia bahkan ingin membeli keperawanan Hongdali seharga 20.000 dolar sebelumnya. Tang Muxin dan yang lainnya juga sangat bersemangat untuk memulai kompetisi. Namun, Hongdali menyentuh dagunya dan tiba-tiba berkata, Kak Xiaoyi, untuk kompetisi nanti, kau tidak boleh menang. Hah? Mendengar kata-kata Hongdali, semua orang langsung tercengang. Tidak boleh menang. Apa maksudnya? Zhang Yi tidak bisa menang melawan Mawar Api itu. Aku bisa mengalahkannya. Zhang Yi berkata dengan cemas, Dali,
apakah menurutmu aku akan kalah darinya? Tentu saja aku tahu Suster Xiaoyi yang paling cakap. Hong Dali tersenyum dan berkata, tapi untuk pertarungan ini, kita tidak boleh menang. Kita harus sengaja kalah. Oh, sebenarnya, Zhang Yi tidak terlalu peduli apakah ia menang atau kalah. Yang ia pedulikan adalah bagaimana Hong Dali memandangnya. Setelah Hong Dali menunjukkan kepercayaan diri pada kekuatannya, ia tidak terlalu peduli lagi dengan hal-hal lain. Ia langsung mengangguk dan berkata, ya oke. Tang Muxin dan Lin Yanwei bertukar pandang, tak mampu memahami apa yang dipikirkan Hong Dali. Mereka malah bertanya kepada Lucifer, Heartbreaker, menurutmu apa alasan Dali meminta saudari Xiao Yi untuk sengaja kalah dalam pertandingan? Aku tak bisa menebak kebijaksanaan dewa. Lucifer telah mengikuti Hong Dali berjalan-jalan cukup jauh hari ini, dan ia semakin ragu dengan apa yang dipikirkan Hong Dali sekarang. Apapun yang terjadi, mari kita tunggu dan lihat saja. Aku yakin Tuan Muda punya rencananya sendiri. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Tang Muxin cemberut dan berkata, kalau begitu mari kita lihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan sekarang. Tak lama kemudian, kasino mengirimkan seorang juri profesional. Kemudian, peluit berbunyi dan kompetisi akan segera dimulai. Kedua petarung memasuki panggung. Di pihak tuan kelima, orang itu adalah Fire Rose, Sabrina. Sedangkan di pihak Hong Dali, orang itu adalah Zerg Queen, Zhang Yi. Mereka berdua naik ke panggung bersama. Tentu saja tak perlu menggambarkan kecantikan Zhang Yi, tapi Sabrina juga sangat cantik. Meski tidak secantik Tang Muxin, Lin Yanwei, dan Zhang Yi, setidaknya kecantikannya setara dengan Heloise. Oleh karena itu, pemandangan ini sekarang benar-benar merupakan pemandangan yang sangat menyenangkan untuk dilihat. Para penonton semua berdiskusi dengan lembut. Orang yang dikirim Tuan Muda ini sangat tampan. Menurutmu siapa yang akan menang? Menurutku, Fire Rose lah yang akan menang, dia bertarung dan memenangkan setengah dari kekaisaran Fifth Lord untuknya, levelnya setara dengan Fourth Order Planet Warrior, itu bukan lelucon. Benar sekali, nama Fire Rose di dunia bawah hampir setara dengan nama Lord kelima, dia benar-benar sangat cakap. Itu belum tentu. Si cantik di samping pemuda ini Lin Yanwei, kan? Dilihat dari hubungan mereka, dia pasti tuan muda yang disebutkan Lin Yanwei di Sing Milky Way, kan? Mampu membuat sang dewi begitu tergila-gila padanya, tuan muda ini pasti juga cukup cakap. Yap, ini jelas pertarungan yang seimbang. Ini benar-benar menegangkan. Sementara penonton berdiskusi, kedua perempuan di atas panggung tidak berbicara dan melakukan persiapan masing-masing. Tak lama kemudian, juri meniup peluit dan mereka pun mulai bertarung. Sebelumnya, orang-orang yang menonton tidak tahu seperti apa wanita cantik yang bertarung bersama, tetapi sekarang mereka tahu. Bahkan dalam pertempuran seperti itu, kedua wanita itu tetap berperilaku sangat baik. Setiap gerakan mereka juga menjadi pemandangan yang indah untuk disaksikan. Begitu mereka mulai bertarung, mereka langsung bertukar 10 pukulan lebih dalam sekejap. Semua orang tahu bahwa Fire Rose selalu unggul, sementara Zhang Yi nyaris tak mampu membela diri. Setelah 10 gerakan lebih, Zhang Yi lengah dan telapak tangan Fire Rose mendarat di bahunya, membuatnya terdorong mundur beberapa langkah. Terima kasih atas pertarungannya. Sabrina sedikit membungkuk, berbalik, dan mundur. Dalam pertarungan ini, Hong Dali kalah. Bab 859. Perjudian senilai 230 juta. Tuan Muda benar-benar kalah. Tuan Muda yang paling disukai Dewi Lin Yanwei benar-benar kalah. Hasil ini mengejutkan semua orang yang hadir, bahkan penguasa kelima sedikit menyipitkan matanya. Menurut dugaannya, orang yang disukai Lin Yanwei tentu saja bukan orang yang lemah. Namun, sekarang, Tuan Muda ini benar-benar kalah begitu cepat. Hasil ini kurang lebih di luar dugaannya. Sebenarnya, Tuan kelima harus memeriksa latar belakang Hong Dali dengan saksama terlebih dahulu. Namun yang menarik adalah bahwa begitu Hong Dali datang ke planet super biru perak, ia praktis menghabiskan seluruh waktunya dengan para aristokrat galaksi. Sederhananya, tingkat interaksi orang-orang dengan Hong Dali terlalu tinggi. Hong Dali mirip dengan orang kaya generasi kedua dan pejabat pemerintah generasi kedua. Latar belakangnya memang sangat kuat, tetapi yang terpenting adalah hanya orang-orang dari tingkat tertinggi yang mengenalnya. Tidak ada yang bisa mengharapkan mafia mengenali putra seorang jenderal militer, bukan? Oleh karena itu, segala sesuatunya sekarang menjadi sangat menarik. Hong Dali saat ini adalah contoh klasik dari seekor babi yang sangat gemuk yang meneteskan minyak, dan kelima mafia ini menatap babi itu sambil meneteskan air liur. Hong Dali tidak hanya kaya, tetapi wanita-wanita di sampingnya juga sangat cantik. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk memotong daging dan darahnya, akan sia-sia kesempatan yang diberikan surga kepada mereka. Untungnya, Tuan kelima melakukannya dengan sangat hati-hati. Jika tidak, ia pasti sudah dicincang dan dijadikan makanan anjing oleh musuh-musuhnya sejak lama. Oleh karena itu,
meskipun ia bertemu dengan babi gemuk seperti Hong Dali, ia tidak terlalu memperlihatkan sisi buruknya. Melihat keempat orang lainnya sudah bersemangat dan tidak sabar lagi, Tuan kelima buru-buru tersenyum dan berkata, "Hahaha, astaga, terima kasih sudah bersikap lunak padaku, anak muda. Ini benar-benar membuat wajahku yang tua terlihat lebih baik. Kalau begitu, bagaimana kalau kita main yang lain?" Sambil berkata demikian, ia menatap ke arah yang lain di sampingnya. Keempat orang lainnya awalnya cukup cemas, tetapi setelah melihat isyarat dari Tuan kelima, mereka dengan tegas menahan diri dan mengangguk serempak. "Oh, tidak terima kasih." Namun, Hong Dali melambaikan tangannya dengan lesu dan berkata, "Aku bersenang-senang hari ini, hehe, aku agak lelah sekarang, aku akan pulang untuk beristirahat sekarang, lagi pula, aku hanya punya 5 juta lebih, tidak ada gunanya memainkan sesuatu yang kecil." Orang-orang di sekitar mereka menarik napas dingin. Dia hanya punya 5 juta lebih yang tersisa padanya. Apa-apaan, apakah dia bank yang bergerak? Dan itu pun hanya yang tersisa setelah semua ini. Melihat Hong Dali ingin pergi, sungguh sayang jika mereka membiarkan anak yang hilang ini lolos. Karena itu, Tuan kelima buru-buru mengalihkan pandangannya, tersenyum, dan berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita bermain sesuatu yang menegangkan? Kali ini, kita tidak bertaruh pada uang, tetapi bertaruh pada harta warisan kita, bagaimana?" "Hah?" Hong Dali mendengus dan berkata, "Bertaruh pada harta warisan kita, coba kupikirkan, Hong Dali menatap Ling Xiaoyi dan berkata, "Xiaoyi, bantu aku menghitung harta warisanku dan memilih beberapa secara acak." Setelah berkata demikian, ia menatap Tuan kelima dan bertanya, "Oh ya, berapa nilai harta warisan yang ingin kau pertaruhkan?" Dia termakan umpannya, hahaha. Tuan kelima dan keempat orang lainnya diam-diam bertukar pandang. Kemudian, Tuan kelima dengan bersemangat berkata, "Sejujurnya, kasino Meiji ini juga salah satu asetku. Saat ini, nilainya mencapai 34 juta dolar. Bagaimana kalau kita bertaruh pada sesuatu yang setara ini? Harta senilai 34 juta. Mendengar pertaruhan itu setingkat itu, orang-orang yang menonton semuanya sangat gembira. Semua mata mereka bersinar terang. Ini adalah pertaruhan besar yang mungkin tidak akan terjadi bahkan dalam beberapa tahun, tetapi mereka benar-benar menyaksikannya. Ini tidak mudah. Oh, ini memang cukup menarik. Hong Dali tampak semakin bingung. Ia membungkuk dan bertanya, "Lalu, bagaimana kau ingin bertaruh?" Aturannya sangat sederhana. Tuan kelima tersenyum dan mendorong wanita lain di sampingnya naik satu anak tangga. Ia berkata, "Wanitaku ini punya tangan yang sangat cepat. Kali ini, ayo bertaruh untuk memilih pilihan yang benar. Akan ada 3 kotak, dan salah satunya akan berisi batu permata atribut. Selama kau bisa menebak dengan tepat di kotak mana batu permata itu berada, kau menang. Bagaimana menurutmu?" "Baiklah, sepertinya cukup mudah." Hong Dali menguap panjang dan berkata, "Kalau begitu, mulailah bersiap sekarang. Aku lelah, aku mau tidur siang dulu. Siapa di antara kalian yang bertaruh juga, ayo hitung harta warisan kalian dulu." Oleh karena itu, Hong Dali membawa sekelompok besar orang bersamanya, menemukan tempat dewa, berbaring di paha Lin Yanwei dan tertidur dalam sekejap mata. Tang Muxin bertanya dengan lembut kepada Lin Yanwei, "Saudari Yanwei, apakah menurutmu Dali sengaja meminta saudari Xiao Yi kalah untuk memancing mereka? Tapi bisakah dia benar-benar menang dalam pertaruhan nanti?" "Hehe, strategi Tuan Muda memang selalu tak terduga." Lin Yanwei berkata lembut, "Kita hanya perlu percaya pada Tuan Muda. Meskipun orang-orang itu bisa dibilang rubah tua, mereka jelas bukan tandingan kebijaksanaan Tuan Muda." "Itu benar." Tang Muxin sangat memahami betapa hebatnya berbagai gerakan dan taktik Hong Dali. Dia menyeringai dan berkata, "Hanya saja aku masih merasa agak enggan karena kakak Xiao Yi harus kalah." Pada saat ini, Hong Dali tiba-tiba mendengus dan berkata, "Menang atau kalah tidaklah penting, tidak perlu memikirkan detail-detail kecil ini." Kemudian, dia melanjutkan tidurnya. Bajingan ini. Keempat orang lainnya yang berkumpul di sekitarnya memandang Tuan kelima yang sedang minum anggur dengan santai. Dalam hati, mereka agak bingung. "Little Five." Manusia kadal menyambar gelas anggur Tuan kelima dan berkata dengan cemas, "Kau baru saja mengujinya, bagaimana keadaan Tuan Muda ini sebenarnya? Bisakah kita menggigitnya sebagian besar atau tidak hari ini?" Pertanyaannya adalah pertanyaan yang juga ingin ditanyakan oleh ketiga orang lainnya. Karena itu, mereka semua menunggu untuk mendengar apa yang akan dia katakan. Tuan Muda ini pasti keturunan dari keluarga besar. Tipe di mana dia adalah pewaris tunggal. Tuan kelima berpikir sejenak dan perlahan berkata, "Aku baru saja mengamatinya dengan saksama. Di antara orang-orang di sekitarnya, wanita yang baru saja bertarung adalah yang paling kuat, itulah sebabnya aku meminta untuk bertaruh. Namun, dari pertarungannya dengan mawar api milikku tadi, kekuatannya kira-kira berada di batas prajurit planet Orde Ketiga, tidak ada yang perlu dikhawatirkan."
Sebagai tuan muda dari keluarga besar, kita bisa tahu kekuatan keluarganya melalui penjaga yang dikirim untuk melindunginya. Jadi, pada dasarnya aku bisa yakin bahwa keluarga Hong Dali ini kaya, tapi tidak terlalu kuat, bukan sesuatu yang tidak bisa kita ganggu. Kalau begitu, rasanya tidak adil kalau kita tidak memenangkan sesuatu darinya sekarang karena dia sudah datang ke kasino kita, kan? Mendengar kata-katanya, mata keempat orang lainnya pun berbinar-binar. Kalau mereka tidak memotong bagian besar dari tubuh babi gemuk itu, sama saja mereka tidak akan bisa hidup di dunia bawah lagi. Hehe, bagus, bagus. Manusia kadal tertawa terbahak-bahak. Tuan muda ini benar-benar babi gemuk yang langka. Bisa kehilangan puluhan juta tanpa berkedip, keluarganya jelas sangat kaya. Kali ini, kita harus memotong sepotong daging besar darinya. Lagi pula, kita di dalam kasino, dia tidak bisa disalahkan jika kalah sampai dia bangkrut di sini. Ketiga orang lainnya pun setuju dengan perkataannya dan mereka berempat mengangguk bersama. Tentu saja aku tahu itu. Tuan kelima menyentuh dagunya, tersenyum, dan berkata, begitu dia menandatangani kontrak, sudah terlambat baginya untuk menyesal. Saat itu tiba, betapapun kuatnya keluarganya, mereka hanya bisa menelannya begitu saja. Jadi, berapa banyak yang kalian rencanakan untuk bertaruh? Sederhana sekali, kan? Manusia kadal mengangkat bahu. Ini kesempatan yang bagus, tentu saja, sama seperti tadi. Aku juga akan mempertaruhkan sebagian harta warisanku, sekitar 20 juta. Bagaimana dengan kalian? Yang lain mengangguk. Jadi, masalah ini sudah diputuskan. Berdasarkan kesepakatan mereka, setiap orang akan bertaruh sekitar 20 juta untuk harta warisan. Tuan kelima akan bertaruh sedikit lebih banyak, sekitar 30 hingga 40 juta. Ditambah fakta bahwa orang-orangnya lah yang akan menjalankan penipuan ini, ia akan mengambil sekitar 40% dari keuntungan dan sisanya masing-masing akan mengambil 15%. Hong Dali harus bertaruh 2 kali lipat, jadi total hartanya sekitar 70 juta. Elentina dan yang lainnya berdiskusi pelan di samping. Salah seorang hadirin bertanya kepada penonton di sampingnya, "Hei, bro, menurutmu siapa yang akan menang nanti?" Orang itu menjawab, "Apakah perlu bertanya, sudah pasti wanita tuan kelima yang lebih kuat, biar ku beritahu ini." Sambil berkata demikian, seolah-olah dia adalah seorang pencuri, dia berkata dengan lembut, wanita itu dijuluki tangan dewa, dia sangat kuat, banyak ahli yang kalah darinya, dia bukan hanya orang biasa. Petugas perempuan, luar biasa, iya. Bukankah itu berarti dia curang? Penonton, kasino mana yang tidak punya ahli seperti itu yang mengawasi? Kalau tidak, bukankah kasino akan rugi besar kalau ada penjudi ahli yang datang? Jadi, hehe, hebat. Petugas wanita itu menjulurkan lidahnya dan berkata, sepertinya kasino bukan tempat yang tepat untuk bermain, aku penasaran apakah tuan muda akan bisa menang nanti, taruhannya sangat besar. Waktu berlalu sangat cepat, 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Hong Dali akhirnya terbangun dan meregangkan tubuh. Ia tersenyum dan berkata, tidur siang yang sangat nyenyak, nah, kapan pertaruhannya dimulai? Kami menunggu kamu bangun, dasar bajingan. Haha, tuan muda, Anda sudah bangun. Melihat Hong Dali akhirnya terbangun, tuan kelima dan yang lainnya bergegas mendekat. Babi gemuk ini ada tepat di depan mata mereka, mereka harus memegangnya erat-erat. Jika tidak, mereka pasti akan menyesal tidak memanfaatkan kesempatan ini. Aku sudah bangun. Jadi, ayo main. Hong Dali menatap Ling Xiaoyi dan bertanya, Xiaoyi, sudahkah kau mentabulasi harta warisanku? Ya. Ling Xiaoyi mengangguk dan bertanya, tuan muda, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk bertaruh? Taruhan saja 80 juta dulu. Hong Dali mendengus dan berkata, lagi pula aku tidak butuh banyak harta, bertaruh saja untuk bersenang-senang. Semua orang yang menonton menarik napas dalam-dalam. Elentina memegangi dadanya. Ya Tuhan. Oh, benar. Hong Dali menatap tuan kelima dan bertanya, berapa banyak yang kalian rencanakan untuk bertaruh? Tuan kelima dan keempat orang lainnya saling berpandangan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, karena tuan muda bertaruh 80 juta, kita harus bertaruh sedikit lagi, mari kita lakukan seperti ini, kita baru saja menang 10 juta, ditambah modal kita sebesar 25 juta, kita akan mempertaruhkan semua ini juga, ditambah dengan harta warisan kita, totalnya sekitar 150 juta, bagaimana? 80 plus 150 juta. Total taruhannya 230 juta. Taruhan spektakuler seperti itu cukup untuk mengguncang mata semua orang. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan rahang menganga. Beberapa di antara mereka yang malu-malu bahkan meneteskan air liur. 230 juta, itu pasti angka yang sangat besar. Yap, lumayan. Hong Dali tidak terlalu mempermasalahkannya, dia hanya mengangguk dan berkata, kalau begitu, begini saja. Oleh karena itu, pertaruhan menegangkan untuk memilih opsi yang tepat dimulai.
Bab 860. Semuanya terkendali. Dengan sangat cepat, pelayan itu membawa sebuah meja besar. Di atasnya terdapat 3 cangkir kayu yang indah. Sedangkan gadis yang dijuluki tangan Tuhan itu sedang memegang batu permata kekuatan merah di tangannya. Di bawah pengawasan semua orang, gadis itu meletakkan batu permata di cangkir tengah, lalu menyerahkan cangkir itu kepada yang lain untuk diperiksa. Tidak ada yang salah dengan cangkir itu. Emosi semua orang dalam adegan itu terangkat. Pilih 1 dari 3, asalkan dia memilih dengan benar, dia akan mendapatkan 150 juta. Jika dia memilih salah, dia akan kehilangan harta warisan senilai 80 juta. Ini sungguh pertaruhan besar. Tuan muda, bolehkah kita mulai? Gadis itu tersenyum lembut. Meskipun kecantikannya tidak secantik Lin Yanwei dan Tang Muxin, ia memang kecantikan yang menawan dan jarang terlihat. Ah, kau bisa mulai. Hong Dali sama sekali tidak khawatir dengan pertaruhan ini. Ia berkata dengan santai, "Oh ya, batu permata ini cukup indah, bisakah kau memberikannya padaku?" Sambil berkata begitu, ia melirik Tang Muxin dan berkata, "Aku akan memberikannya kepada tunanganku sebagai hadiah kecil." Haha, Tuan kelima tertawa dan mengangguk. "Karena kamu menyukainya, aku akan memberikan batu permata kekuatan plus 10 ini kepadamu sebagai hadiah pertemuan, ini tentu saja bukan masalah." "Terima kasih." Hong Dali berseri-seri gembira dan berkata, "Ayo kita mulai." Lalu, ia memegang tangan Tang Muxin dan berkata, "Sin Sin, nanti aku akan memberikan batu permata ini padamu. Ayo kita buat kalung untukmu." Merasakan kejanggalan di telapak tangan Hong Dali, Tang Muxin terkejut. Ia tidak mengerti mengapa Hong Dali meletakkan benda seperti itu di telapak tangannya. Namun, setelah sekian lama bekerja sama dengan Hong Dali, ia tentu saja mengerti rencananya. Tang Muxin langsung menyeringai dan mengangguk. "Hehe, oke, Dali tetap yang terbaik." Sambil berkata begitu, ia mencium pipi Hong Dali. Tentu saja tidak ada seorang pun yang peduli dengan aksi intim mereka, mata semua orang tertuju pada 3 cangkir kayu itu. Karena gadis itu dijuluki tangan dewa, tentu saja keahliannya dalam berjudi bukanlah masalah. Yang terpenting adalah dia juga tidak lemah. Dia adalah prajurit planet Orde ketiga. Dia tidak sekuat Fire Rose, tetapi ketika dia menggoyangkan 3 cangkir kayu, kecepatannya benar-benar secepat kilat. Yang lain bahkan tidak bisa melihat tangannya, tetapi hanya mendengar suara batu permata yang mengetuk cangkir. Namun, Hong Dali tampak sangat tenang dan nyaman. Ia tidak memperhatikan apa yang dilakukannya, melainkan hanya menguap dan menggosok matanya. 10 detik kemudian, hati semua orang terangkat. Berdiri di belakang di tengah kerumunan, Tuan kelima menatap mata Hong Dali dan hampir tertawa terbahak-bahak. Julukan tangan Tuhan tidak diberikan begitu saja. Untuk pertaruhan semacam itu, ia bisa membiarkan batu permata itu berada di cangkir manapun yang diinginkannya. Membuat ketiga cangkir itu kosong pun bukan hal yang sulit. "Bagaimana?" tanya manusia kadal lembut, "kau yakin?" "Lagi pula, itu 80 juta. Jangan khawatir." Tuan kelima tersenyum lembut dan berkata, "Semuanya terkendali. Cangkir manapun yang dia pilih, hasilnya tetap tidak akan benar." Gadis yang dijuluki tangan dewa itu tersenyum dan mengingatkan Hong Dali lagi. "Tuan muda, silakan pilih." Dia sangat percaya diri. Saat ini, batu permata itu ada di dalam ikat pinggangnya. Dapat dikatakan bahwa cangkir manapun yang dipilih Hong Dali, itu salah. Misalnya, jika Hong Dali memilih yang di tengah, cangkir itu pasti kosong. Dan apabila Hong Dali mengatakan bahwa 2 cangkir itu kosong dan tidak membuka cangkir terakhir, dia bisa saja langsung meletakkan batu permata itu ke dalam cangkir yang sedang dibukanya sehingga dia pun akan salah memilih. Bisa dibilang hasil pertaruhan ini sudah ditentukan sejak awal. Kalau tidak, dengan sikap hati-hati Tuan kelima, mengapa ia menciptakan situasi berisiko seperti itu untuk dirinya sendiri? Seperti inilah rasanya berjudi. Tanpa probabilitas 100%, Dewan tidak akan mudah memberikan taruhan sebesar itu. "Oh, baiklah." Hong Dali mendengus dan berjalan mendekat sambil menyeringai. Lalu, ia dengan lembut meletakkan tangannya di cangkir paling kiri, lalu tersenyum dan berkata, "Yang ini tidak punya." Setelah berkata demikian, ia membalik cangkir itu. Benar saja, isinya kosong. Saat itu, sudut bibir gadis itu sedikit bergetar. Hong Dali ini telah jatuh ke dalam perangkapku. Jika dia bilang cangkir kedua juga kosong, hufet, dia pasti akan sangat terkejut dengan hasilnya. Kini, semua orang benar-benar terpikat oleh suasana di sini. Banyak sekali orang yang berdiskusi dengan lembut. Taruhan ini benar-benar mengerikan, totalnya mencapai 230 juta. Apa latar belakang tuan muda ini, beraninya dia bertaruh sebesar itu? Begitukah? Biasanya, kita bahkan tidak akan menghadapi pertaruhan seperti itu selama bertahun-tahun, kan? Tapi kurasa tuan muda ini akan kalah untuk yang satu ini. Julukan tangan Tuhan itu bukan lelucon,
ini bukan gelar yang bisa disematkan pada siapapun. Benar. Sayang sekali, kalau bukan karena mereka percaya diri, siapa yang akan bermain sebesar itu? Tuan muda ini masih terlalu muda. Dia pasti akan kalah dalam pertandingan ini dan memberikan harta warisan senilai 80 juta begitu saja. Ini sungguh tak terbayangkan. Perjudian sebesar 150 juta dolar sungguh berbahaya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sekaya apapun sebuah keluarga, total kekayaan bersih keluarga besar hanya sekitar angka ini. Lord kelima berpura-pura tidak peduli di permukaan, tetapi sebenarnya dia panik di dalam. Untuk tanah seluas kasino Meiji ini, ia hanya memiliki 2 saja. Namun, dia tahu pepatah yang mengatakan, tidak ada risiko, tidak ada untung. Jika dia tidak bertaruh di kasino Meiji ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan harta warisan tuan muda senilai 80 juta itu. Sebagai seseorang yang sudah mencapai posisi seperti itu, jika dia tidak bisa mengambil keputusan dalam situasi seperti itu, dia mungkin lebih baik tinggal di rumah dan membesarkan anak-anaknya. Di sampingnya, hati Elentina benar-benar terangkat. Meskipun dia baru bertemu Hong Dali hari ini, dia tetap secara otomatis menempatkan dirinya di pihak Hong Dali, tidak peduli apapun masalahnya, dia datang ke sini bersama Hong Dali. Bahkan jika dia tidak mau, pihak lain pasti sudah menganggapnya sebagai orang-orang Hong Dali. Karena itu, dia berharap Hong Dali akan menang. Bos. Seorang pelayan wanita bertanya dengan lembut kepada Elentina, menurutmu, apakah tuan muda akan menang? Sulit untuk mengatakannya. Elentina menarik napas dalam-dalam dan berkata, 9 dari 10 pertaruhan berakhir dengan kekalahan, kemungkinan kalah sangat tinggi, itulah sebabnya saya selalu memberitahu kalian semua bahwa tidak apa-apa untuk mencoba hal lain, tetapi jangan berjudi, apakah kalian mengerti, lebih dari 200 juta dimasukkan ke dalam taruhan seperti ini, tidak ada keluarga yang bisa menahannya, kan? Benar sekali. Petugas kecil itu menepuk-nepuk dadanya dengan keras. Ini sangat menakutkan. Ini pertaruhan yang sangat besar, melihatnya saja membuatku gugup, apalagi sampai berjudi. Ini sungguh luar biasa. Sayang sekali harta senilai 80 juta itu. Elentina menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, upku hanya bernilai 16 juta, dunia orang-orang saleh. Semua orang di sekitar juga berdiskusi. Siapapun yang sedikit memahami metode tuan kelima tidak percaya Hong Dali akan menang. Mungkin hanya kelompok Hong Dali yang yakin bahwa Hong Dali akan menang. Dan tepat pada saat ini, Hong Dali dengan lembut meletakkan tangannya di cangkir tengah. Senyum gadis itu semakin lebar. Begitu Hong Dali membuka cangkirnya, ia bisa memasukkan batu permata itu ke dalamnya. Adapun waktu untuk melakukan hal itu, dia hanya memerlukan 1/1000 detik. Cangkir ini juga kosong. Hong Dali berkata perlahan. Dia perlahan membuka cangkir itu, semua orang memusatkan perhatian mereka padanya. Tuan kelima diam-diam tersenyum dan berkata, dia kalah. Bersiaplah untuk mengambil alih perkebunan. Mengenai taktik Hong Dali, bagaimana mungkin Tuan kelima tidak pernah mengalami hal ini sebelumnya selama bertahun-tahun ia bekerja sebagai bos di sini. Hanya saja Hong Dali telah menebak bahwa ketiga cangkir kosong dan kemudian mengklaim cangkir itu kosong dan membuka 2 cangkirnya. Jika kedua cangkir kosong itu benar, maka cangkir terakhir tentu saja yang benar, bukan? Namun sayang, orang-orang yang mencoba trik kecil ini semuanya berakhir dengan cara yang sama, kalah hingga bangkrut dan menghilang. Inilah sebabnya dia memilih pertaruhan ini dengan memilih 1 dari 3. Semuanya terkendali. Pada saat yang sama, gadis itu langsung meletakkan batu permata itu ke dalam cangkir yang dibuka perlahan oleh Hong Dali. Kemampuan garis keturunan. Gadis ini berasal dari planet yang sangat menakjubkan yang dihuni oleh manusia. Dia bisa menempatkan benda-benda yang tidak lebih besar dari 10 meter persegi di dalam wadah apapun melalui pikirannya, dan juga mengeluarkannya dengan cara yang sama. Justru karena kemampuannya inilah dia sangat diandalkan oleh Fifth Lord dan bertugas menjaga kasino ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dengan kemampuan ini, siapapun yang ingin menimbulkan masalah di sini akan berakhir sengsara. Gelas itu terbuka lebar, isinya kosong. Tuan kelima tercengang, gadis itu linglung, keempat orang lainnya pun tercengang pula. Ternyata di dalam kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana? Bagaimana mungkin gadis yang tidak pernah gagal itu malah gagal kali ini? Bahkan gadis itu sendiri juga tercengang, matanya terbuka lebar dan tangan kanannya mencengkeram erat mulut kecilnya. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas menaruh batu permata itu di dalam cangkir yang terbuka. Ketika Hong Dali bilang kosong, dia yakin sudah menang. Tapi sekarang benar-benar kosong. Oh, hehe, iya, yang ini juga kosong. Hong Dali menyeringai dan melirik gadis itu. Lalu, ia menatap tuan kelima dan berkata, nah, yang terakhir tidak perlu dibuka, kan? Kata-kata ini secara praktis merupakan tusukan tambahan ke jantung tuan kelima. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian,
Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.